Pada suatu malam yang sunyi, di sebuah kuil kuno, terdengar teriakan kesakitan wanita hamil yang bergema tiada henti. Bidan tua berkeringat deras karena tegang. Tiba-tiba, tangisan bayi memecah keheningan. Sang bidan tua yang gemetar memohon agar ia menahan sedikit lagi untuk melahirkan anak yang lain. Karena jika menunggu fajar, kedua anak ini akan menjadi penguasa kembar di masa depan. Namun, takdir tidak suka menunggu, kedua bayi itu lahir sesaat sebelum fajar menyingsing, memisahkan siang dan malam, membuat wajah sang ayah muram, karena jelas ini bukan kabar baik. Pasangan kembar yang ditakdirkan lahir membawa ramalan yang menentang para dewa pelindung supernatural yang saling mencintai. 16 tahun kemudian, di sebuah desa terpencil di tengah hutan lebat yang hijau subur, di bawah sinar matahari pagi, sebuah anak panah menembus ekor burung, membunuhnya seketika tanpa sempat jatuh. Pemuda Du, dengan rambut pirang dan tubuh kokoh, muncul. Setelah berburu, Du dengan santai mengendarai kuda kembali ke desa, membawa burung hutan yang baru saja ia tembak dengan busur dan anak panah. Sahabatnya, Dandi, seorang anak laki-laki yang energik dengan rambut berantakan, berlari menyambutnya, memarahinya karena pergi sendirian berbahaya. Namun, Du hanya tersenyum ringan dan berjalan masuk ke desa dengan tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Pemuda ini sangat percaya diri karena ditemani THUTH yang kuat, jadi ia tidak perlu khawatir. Temannya, Dandi, memuji hasil buruannya yang bagus dan meminta ayam panggang. Maka, kedua pemuda itu berjalan sambil bertengkar sengit tentang apakah harus makan ayam panggang atau sup ayam dengan daun suruh. Suara mereka bergema di sepanjang jalan menuju desa. Pemuda berambut pirang itu juga merangkap sebagai peramal cuaca, memberitahu para paman di desa bahwa hujan akan segera turun. Jadi mereka harus segera mengumpulkan padi yang sedang dijemur. Ia juga berjanji akan membantu sebentar lagi sebelum pergi. Ia mampir ke tempatnya Nyonya Yamaha, seorang senior yang tegas yang membantu persalinan di awal film. Di sana, Ibu Dandi juga sedang sibuk memarahi anaknya karena tidak rajin seperti pemuda Du yang luar biasa. Maka Du pergi mengunjungi adiknya, Asa, yang sedang duduk di ruangan gelap gulita, terlihat seperti disiksa dan dipenjara. Begitu melihat bayangan kakaknya, gadis itu tersenyum lebar seolah mendapat emas. Adik perempuan ini selalu memuji kakaknya sebagai pemburu yang hebat. Kedua saudara itu mengobrol tentang musim panen yang tidak kunjung hujan, menyebabkan padi kekeringan, dan kekhawatiran melintas di wajah mereka. Hal itu berarti para paman dan bibi di desa harus bekerja keras di dunia bawah untuk mencari nafkah. Du tidak bisa menerima itu, jadi ia selalu berusaha berburu sebanyak mungkin agar penduduk desa tidak terlalu menderita. Tiba-tiba, Ibu Dandi datang dengan gembira mengumumkan bahwa tuan pedagang telah tiba. Maka penduduk desa berbondong-bondong mendatangi Tuan Da dan sangat senang dengan barang-barang aneh yang dibawanya. Ia adalah orang yang bertugas mengangkut barang antara desa ini dan dunia bawah agar penduduk memiliki lebih banyak uang. Dari obat pereda nyeri hingga bibit, Tuan Da memiliki semuanya. Du bergegas ke tempat Tuan Da berdagang dan langsung disambut hangat. Tuan Da tersenyum dan berkata, pemuda ini sepertinya tidak membutuhkan apa-apa untuk dirinya sendiri, kan? Tapi ia memberikan barang kecil itu. Itu adalah hadiah kenang-kenangan yang indah untuk adiknya, Asa, yang selalu diminta Du untuk dibawa oleh Tuan Da. Setelah Tuan Da pergi, pemuda Dandi berbicara kepada protagonis bahwa ia ingin pergi ke dunia bawah untuk mengubah nasib. Meskipun Du tidak terlalu tertarik karena merasa dunia bawah tidak menarik dan siapapun yang pergi ke sana tidak pernah kembali. Bagi Du, dimanapun tidak masalah karena ia masih memiliki tanggung jawab berat terhadap adiknya, Asa. Maka Dan berbisik kepada Du bahwa ia belum pernah bertemu Asa karena gadis itu selalu dikurung di rumah terpencil. Hanya sedikit orang yang diizinkan untuk mendekatinya. Mendengar ini, Dudu segera menolak lamaran menjadi iparnya. Tiba-tiba, kedua pemuda itu merasakan suara yang semakin keras dari dekat. Tiba-tiba, dua jejak asap putih panjang dari pesawat di langit yang dikira pemuda berambut pirang sebagai naga muncul. Sebuah cahaya terang menyala, menghancurkan perisai tak terlihat yang melindungi seluruh desa. Suara helikopter modern menderu dan menyerbu masuk, membuat penduduk desa panik seolah ada bencana. Hanya anak-anak yang bersorak polos melihat mainan terbang ini. Sekelompok tentara bersenjata mulai menyerbu penduduk. Tuan Da juga menjadi sasaran tembak yang diarahkan tepat ke kepalanya. Nyonya Gemaha menyadari ada masalah. Mereka jelas mengincar Du, jadi ia menyuruh semua orang untuk mencari dan menyembunyikan pemuda ini dengan baik. Namun, semuanya sudah terlambat. Penduduk desa tergeletak tewas di mana-mana. Menyaksikan pemandangan itu, Dandi dan Du berlari ke pusat desa dengan kengerian yang luar biasa. Keduanya bertemu dengan dua kelompok tentara di sana. Keduanya tidak tahu apa itu peluru yang ditembakkan, tetapi protagonis memiliki daya bunuh yang sangat tinggi. Keduanya melihat ke arah zona 3, mengira helikopter itu adalah naga yang baru saja mendarat. Mereka juga meyakinkan diri bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk melawan mereka, jadi mereka harus mencari jalan lain untuk melarikan diri. Du meminta bantuan temannya untuk menggali tumpukan batu, akhirnya berhasil membuka pintu jebakan yang merupakan jalan pintas menuju area pusat. Benar seperti kata protagonis, tempat ini dilindungi oleh THUTHN. Turun ke terowongan, Du bergegas memeluk hadiah yang belum sempat ia berikan kepada adiknya, lalu segera pergi. Dari langit, seorang gadis muda mengenakan jaket merah menyala bernama Gap turun. Gadis itu bergumam berulang kali, Gap, Gap, terlihat sangat aneh. Segera, pasukan tak terlihat menyerang dan mencabik-cabik penduduk desa dengan kejam. Darah terciprat kemana-mana, tubuh tercabik-cabik, dan suara tulang patah yang mengerikan. Namun, anehnya, kekuatan itu mengabaikan satu-satunya anak yang ada dan hanya menargetkan orang dewasa. Pemandangan darah dan jeritan membuat suasana terasa seperti neraka di bumi. Gap tertawa sinis dengan mata berbinar penuh kegembiraan dan memanggil rekan-rekannya untuk menyerbu. Tiba-tiba, Tuan Da mengungkapkan sifat aslinya. Ia mengeluarkan ponsel dan menelepon seseorang bernama Hannah, bahkan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Kamu baik-baik saja? Beralih ke Asa, seorang pemuda asing datang dan berkata, semuanya menjijikan. Orang misterius itu meraih seorang pria berbaju merah dan langsung menuju ke tempat Asa. Pemuda itu mengayunkan tangannya, dan sel penjara itu meledak bersama Asa. Darah merah berhamburan, dan Asa terbaring di sana. Tepat pada saat itu, Du tiba dan sangat khawatir dengan Asa.
Pemuda berambut pirang itu menyaksikan pemandangan mengerikan ketika seorang gadis yang sangat mirip adiknya, tetapi versi palsu, memeluk Nyonya Yamaha. Kemudian, peniru itu tiba-tiba mengumumkan bahwa ia akan mengirim semua orang di desa ini ke kematian. Du terkejut dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Protagonis sangat bingung. Air mata mengalir saat melihat tubuh adiknya terbaring tak bergerak. Pikiran Du kacau karena rasa sakit kehilangan yang begitu besar, sehingga ia menembakkan anak panah mematikan ke arah peniru. Sebuah dinding di luar meledak. Tuan pedagang dan menyadari bahwa orang-orang sialan itu menyamar sebagai helikopter penyelamat untuk naik ke gunung dan mengambil barang. Maka Tuan bertindak, diam-diam menangani para tentara dan kemudian mencari tempat bersembunyi. Karena diblokir dari atas, ia tidak tahu harus lari kemana untuk melarikan diri. Saat Tuan berlari melewati sudut, ia tanpa sengaja melihat gigi tak terlihat gadis Gap. Saat itu, gadis itu juga terkejut melihat Tuan dan bisa melihat menembus giginya. Sementara itu, peniru A dengan santai berkata bahwa ia tidak sengaja membuat semuanya berantakan. Dalam kepanikannya, Dudu menjatuhkan hadiah yang selalu ia sayangi untuk diberikan kepada adiknya. Melihat itu, Nyonya Yamaha mengambil kesempatan itu untuk menggunakan kekuatan kegelapan untuk mengikat peniru itu dan memerintahkan Tuanda untuk membawa Dudu segera melarikan diri ke dunia bawah. Ternyata Tuanda adalah pihak yang benar, bukan antagonis. Pemuda dan menangis sedih melihat temannya dibawa pergi. Setelah berhasil keluar dari jebakan, Du masih belum menerima kenyataan yang mengerikan dan enggan pergi. Keduanya berlari keluar tetapi dikejar oleh helikopter dan ditembak seperti dalam film aksi. Melihat Dudu kesakitan karena adiknya dan penduduk desa meninggal secara tragis, Tuanda memberinya jimat berbentuk dua patung penjaga desa dan berkata dengan tergesa-gesa, tempatkan ini di celah antara kedua patung batu. Du melakukannya dalam keputusasaan karena ia telah menerima terlalu banyak kejutan sehingga ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Di atas, para tentara masih menembak seolah ingin membunuh protagonis. Yang lebih mengejutkan lagi adalah Tuanda mendorong protagonis ke tanah, membuat darah bercipratan. Dan berkat percikan darah itu, jimat itu teraktivasi dan bersinar terang. Kedua patung batu kuno tiba-tiba bergetar dan pecah. Lalu dua aliran energi emas yang cemerlang melesat keluar, merobek kedua helikopter di langit dalam sekejap. Tuanda harus menyeret Du pergi dengan cepat ketika helikopter jatuh. Sementara pemuda itu masih terpaku, tidak mengerti apa-apa. Setelah menyaksikan pemandangan itu, gadis Gap dengan giginya itu tahu bahwa ia harus turun gunung sendiri dan tidak bisa terbang lagi. Ia tahu bahwa kembar duo telah resmi muncul. Sang kembar muncul menjadi dua entitas, seorang pria dan seorang wanita yang menyebut diri mereka Mi Din kanan dan Haaji Din kiri. Kedua dewa pelindung memandang protagonis dengan rasa ingin tahu. Bertanya-tanya siapa tuan baru mereka dan apakah mereka bisa mengendalikannya. Tuan tersenyum dan mengungkapkan kepada Du yang masih terguncang bahwa keduanya adalah kembar dari protagonis. Dan bagaimana mereka terlihat seperti itu sepenuhnya terserah padanya. Episode 2 Du mengingat kenangan masa kecilnya ketika ia mengikuti ayahnya melewati jalan bawah tanah di desa dengan dinding batu yang dingin dan suara langkah kaki yang bergema. Itu adalah terowongan rahasia yang mengarah ke tempat para dewa Hu Thn Hukuan. Dan kedua kakak laki-laki itu selalu berada di sana mengamati pemuda berambut pirang dan anak-anak lain selama ini. Minch Dihida mengumumkan dengan lantang bahwa mereka adalah kembar protagonis. Suara mereka bergema dengan kekuatan kuno yang membuat udara di sekitarnya sedikit bergetar seolah dalam mode gemetar. Hida juga dikenal sebagai Tuan Hu, ia dengan ramah menelus kepala protagonis dan tahu betul siapa Tuanda. Dewa ini tertawa geli dan bertanya burung jenis apa helikopter itu. Mengapa terlihat begitu aneh? Saat itu, Tuanda hanya menjelaskan sedikit bahwa itu adalah alat transportasi dari dunia bawah, tetapi tidak ingin bertele-tele dan langsung memberitahu bahwa ada dua kelompok orang lagi yang akan segera memasuki desa. Tuanda mengusulkan agar kedua Tehu membantu kedua orang itu turun gunung dengan cepat. Namun, keduanya menolak dengan kejam karena Tuanda bukan tuan mereka. Dan mereka hanya mendengarkan duduk. Tuanda merasa malu dan ingin berdebat karena tidak punya waktu untuk menjelaskan kepada pemuda itu. Saat itu, wajah protagonis mengerut seperti monyet makan jahe. Tiba-tiba, gadis berbaju merah Gap datang dan memuji kedua kembar itu sangat kuat. Saat itu, Tuanda langsung membongkar identitasnya sebagai pelaku bencana. Dan meskipun baru saja terkena granat, ia masih hidup. Gap menunjuk Du dan menyebutkan usianya dengan jelas, membuat protagonis bingung. Bagaimana bisa? Aku baru 16 tahun. Tuanda yang berdiri di samping harus menjelaskan, itu termasuk usia ibu tiri. Nah, mendengar itu, pelaku berbaju merah langsung tahu bahwa itu adalah kakak dari Asa. Pemuda itu mengenali adiknya telah dijebak oleh si penipu. Ia mengepalkan tangannya dengan pahit mengetahui bahwa Asa dan semua orang di desa mengalami nasib buruk ini karena gadis itu dan gigi tak terlihat itu. Saat itu, kedua dewa Tehu berkata, kamu adalah tuannya, jadi silakan berikan perintah. Namun, Du dengan sangat tenang menegaskan bahwa ia tidak akan memerintahkan dewa pelindung desa. Ia hanya meminta mereka untuk melindungi penduduk desa yang masih hidup dan menyerahkan gadis berbaju merah Gap kepadanya untuk diselesaikan dengan cara menarik busur dan anak panahnya. Suara pemuda itu penuh tekad, menunjukkan kedewasaan mendadak di tengah kekacauan ini. Di sisi lain, peniru A yang aneh melemparkan Nyonya Yamaha dengan kejam seolah membuang sampah. Gadis itu berkata, desa ini pasti akan membayar harganya, lalu bergegas pergi. Saat meninggalkan tempat itu, pelaku berhenti dan menatap Dandi. Melihat temannya melindungi ibunya dengan tubuhnya, penipu itu tidak ingin melakukan apapun lagi. Sementara itu, Tuan Hu terbang untuk membantu melindungi desa dengan kecepatan luar biasa cepat seperti kilat. Dia juga tidak lupa mengingatkan Gap untuk berhati-hati karena Nyonya Hu sangat kuat, bukan main-main. Maka Nyonya Hu melesatkan satu tendangan yang membuat Rahan gigi melayang lurus ke tebing di dekatnya, hancur total. Du, dengan keterampilan berburu kelas atasnya, menarik busur dan menembakkan anak panah yang tepat menancap di kaki Gap, membuat gadis itu terhuyung-huyung. Tepat saat sang protagonis bersiap melancarkan serangan kedua, Rahan gigi itu sudah melesat keluar, membawa pemiliknya melayang tinggi ke angkasa. Sungguh, roh kembar Rahan gigi ini cukup tangguh juga. Maka semua orang bersama sang protagonis mengejarnya dan tidak lupa mengambil jimat pelindung mereka kembali. Saat penduduk desa sudah tergeletak babak belur seperti habis dihajar, Tuan Hu membangunkan satu-satunya anak yang masih hidup. Menyadari dirinya berada dalam mode tembus pandang dan tidak ada yang bisa melihatnya, dewa itu pun perlahan menampakkan diri. Karena itu,
Gadis kecil yang masih hidup itu langsung jatuh pingsan di tanah dengan suara gedebuk karena terlalu terkejut. Tuan Hu pun menggendong anak-anak itu ke tempat aman, dan tidak tahu kenapa. Setiap anak yang melihatnya langsung pingsan seperti terkena guna-guna. Dewa ini sedang merangkak keluar dengan susah payah ketika dia berhadapan langsung dengan versi tiruan. Menyadari bahwa lawan ini bisa melihat roh aslinya dan bukan sembarangan, dia pun panik berhenti lalu melancarkan serangan energi bertubi-tubi ke arah dewa itu. Namun, dewa ini adalah roh kembar sejati, sehingga dia membalas dengan semburan energi emas menyilaukan yang membuat lawannya harus bertahan dengan susah payah. Tuan Hu memarahi wanita gila itu yang sedikit-sedikit langsung melancarkan jurus sembarangan, karena dia juga sudah ingin bertarung tetapi tuannya tidak mengizinkan. Tepat saat itu, versi palsu itu melarikan diri, menghilang tanpa jejak, membuat dewa itu tidak mengerti kenapa anak-anak bandel zaman sekarang tidak mau mendengarkan. Sementara itu, Nyonya Hu masih berusaha menghentikan rahan gigi yang menyebar, membuat Gap juga tidak mengerti kenapa di pihaknya. 2 lawan 1 tapi dewa wanita ini masih sekuat atlet angkat besi. Nyonya Hu berhasil membuka rahang roh kembar gigi itu, lalu segera anak panah kedua sang protagonis menancap di bahu kanan Gap, membuatnya jatuh tersungkur kesakitan. Tiba-tiba, versi tiruan itu muncul lagi, menyerang dinding dan berlari mendekat untuk membantu Gap berdiri dengan penuh kasih sayang. Saat itu Du sudah membidik lawan dengan busurnya dan kemudian penipu itu berseru, "Kakak, ini adikmu Asa." Pria berambut pirang itu bersikeras tidak percaya itu Asa. Bagaimanapun juga, saat itu Tuan Hu terbang turun dari langit dan mendarat dengan suara gedebuk. Dewa itu menunjuk ke arah tiruan itu lalu berkata, "Aroma wanita ini sangat mirip dengan Du." Maksudnya, mereka berdua adalah kakak beradik kandung? Hal itu membuat sang protagonis terdiam tidak mengerti apa yang terjadi. Karena jika begitu, siapa Asa yang baik hati yang selama ini dia temui? Asa yang berpakaian hitam saat ini baru saja angkat bicara dan mengatakan bahwa orang di desa itu adalah palsu. 10 tahun yang lalu, setelah orang tua membawa gadis yang asli keluar dari desa, wanita tua itu bersama komplotannya khawatir kalau Du juga akan melarikan diri, sehingga mereka menyiapkan Asa palsu untuk menahan kakaknya agar tetap di desa ini. Saat itu, Asa yang di dalam rumah tidak sadarkan diri dan terlihat seperti dirasuki hantu. Ketika mengetahui bahwa orang yang berpakaian hitam itulah adik perempuannya yang asli, tangan Du gemetar tak henti. Paman De juga berdiri untuk mencegah dan menyapa sekecil lalu berbalik mengingatkan sang protagonis untuk sadar dan jangan membuat kekacauan karena ada nyawa semua orang yang dipertaruhkan. Maka, Du pun menyuruh Asa untuk pergi dan jangan menyakiti siapapun lagi. Melihat situasi seperti itu, semua orang pun menghormati sang protagonis dan pergi. Gap yang tersisa berbalik menyalahkan Asa kenapa membiarkan kakaknya pergi, karena dia ingin menangkapnya hidup-hidup. Tapi Asa yang asli, karena khawatir akan kakaknya, duduk menjelaskan secara rinci. Saat itu, Gap meremehkan kakak temannya. Sedangkan gadis berbaju hitam itu gemetar dan menangis terseduh-seduh. Ketika tahu kakaknya masih hidup, dia sudah merasa cukup baik. Namun, Gap dengan lembut mengusap kepala temannya untuk menghibur. Saat itu, penghalang pelindung desa telah pulih, sehingga orang-orang dari luar cepat-cepat turun gunung. Itu adalah nenek yang telah memulihkannya, dan versi Asa palsu itu juga sudah hidup kembali. Orang-orang yang mendaki gunung di sini sedang bergosip tentang alam roh di samping sebuah batu yang terlihat cukup aneh. Tepat saat itu, 2 paman dan keponakan melintas, membuat orang sedikit bingung. Di langit, kedua roh kembar terbang mengikuti, menyebabkan angin bertiup kencang, seolah-olah akan ada badai. Kedua paman dan keponakan itu sekarang tidak melihat desa lagi karena penghalang sudah melindunginya dengan baik. Sebenarnya, untuk kembali ke desa itu bukan tidak bisa. Tapi target orang-orang itu adalah sang protagonis, jadi bersembunyi di desa pun sekarang sia-sia. Maka keduanya hanya bisa berlari kencang di dalam hutan agar pria berambut pirang itu bisa turun ke dunia bawah dan berbaur dengan kerumunan. Setelah cukup lama meluncur dan sangat lelah, Paman Dera juga melihat sebuah mobil. Gadis berambut pink yang duduk di dalam mobil melihat paman tua itu kembali dan langsung mengeluh, bertanya mengapa katanya membawa 1 orang tapi sekarang muncul sepasang roh kembar. Menyadari bahwa wanita cantik berambut pink ini bisa melihat mereka, kedua roh pelindung itu pun langsung menampakkan diri tanpa ragu. Kedua, roh ini melompat ke mobil lalu mengamati benda yang disebut bongkahan besi raksasa ini dengan wajah yang sangat kebingungan. Melihat kedua bos besar itu tidak memperhatikan, Hana memperkenalkan dirinya sebagai rekan kerja Paman Daigia dan mengatakan bahwa mereka berdua hanya bawahan saja. Ketika ditanya, kedua roh kembar itu melaporkan bahwa mereka tidak bisa lagi merasakan aura gelap dari Gap, sehingga seluruh kelompok buru-buru kabur. Tapi Du sama sekali tidak ingin naik kendaraan yang terlihat mencurigakan ini. Maka paman itu harus menjelaskan sampai kehabisan kata-kata kepada orang-orang dari langit ini bahwa ini adalah mobil modern. Mendengar itu, ketiga tamu dari langit ini mulai merenung dan memikirkan tentang kehidupan. Di sisi lain, Gap sedang berbaring dengan kepala bersandar di pangkuan Asa, mengeluh kenapa penjemputnya sangat terlambat. Asa kini sudah ada jaringan untuk mengirim pesan ke kerabatnya, jadi jelas dia sudah berada di luar penghalang. Tepat saat itu, seorang pria tua bernama Jin yang mengenakan jaket oranye menyala datang memberikan bantuan kepada mereka berdua, bahkan sudah menyiapkan tandu untuk membawa Gap agar terlihat profesional. Saat itu, wanita cantik berbaju merah mulai menjelaskan bahwa dia terkena panah dari berbagai arah, jadi nanti jangan lupa diambil dan dipakai. Melihat hanya ada 2 orang, Jin langsung mengerti bahwa mereka berdua tidak berhasil menangkap kakak Asa. Mendengar itu, Gap malah bertanya balik. Pria itu berlari menuruni gunung, apakah kalian buta atau bagaimana sampai tidak melihat? Para prajurit yang mendengar itu tercengang melihat satu sama lain karena jelas mereka sudah memblokir seluruh gunung tapi sama sekali tidak melihat bayangan Dui yang mendengar itu langsung kesal karena tahu pasti pria tua itu akan sangat marah besar karena sudah kehilangan helikopter dan pasukan tapi masih tidak bisa menangkap target. Ketika mendengar Gap menyebutkan bahwa sang protagonis melarikan diri bersama Paman Dera dan bahkan berhasil menjatuhkan helikopter dan semacamnya, pria tua Dui terkejut. Ternyata Paman Da awalnya adalah seorang bawahan yang diutus dari pihak mereka. Pindah adegan ke produk unggulan, Du dan Paman Da sedang melaju di mobil yang dikendarai Hana.
Setelah mengobrol sebentar, Hana terkejut sekali ketika mendengar paman itu menyebutkan suku Kamoy yang tak apa itu. Pasti musuh bebuyutan. Saat paman itu mengeluh harus mencukur jenggotnya agar tidak ketahuan identitasnya, kedua roh kembar malah duduk santai di atap mobil menikmati angin. Sedang mendengar cerita, tiba-tiba kedua bos besar itu merasakan bau aneh. Wanita ini adalah teman lama kedua roh kembar dan langsung menebak bahwa mereka berdua sudah memiliki tuan baru. Tuan Hu curhat singkat bahwa sudah 400 tahun dia tidak turun ke dunia bawah, jadi dia tidak tahu apa-apa tentang pembelian. Dia juga sekalian pamer kalau tuan barunya adalah seorang anak laki-laki, membuat semua orang di mobil sedikit terkejut. Setelah mendengar cerita itu, wanita cantik berpakaian serba putih itu juga pergi dengan sangat anggun. Dia juga berpesan agar nanti saat kembali, jangan lupa menceritakan kisah-kisah kepadanya. Menyaksikan pemandangan itu, paman dan Hana hanya bisa ternganga karena baru pertama kali melihat pemandangan semagis itu. Hanya Du yang bingung tidak mengerti apa-apa, bahkan berkata bahwa orang itu seharusnya dimarahi, tapi langsung dikoreksi bahwa itu adalah Dewa Putih Kekaisaran, Dewa tingkat tinggi, nak. Seperti halnya wanita cantik ini berada di level kelas yang sangat berbeda dibandingkan dengan kedua roh kembar mereka. Bahwa roh kembar juga terbagi menjadi berbagai macam jenis. Ada jenis yang khusus melindungi tuannya seperti Tuan Hu dan Nyonya Tea, ada jenis seperti wanita cantik Dewa Putih Kekaisaran yang hidup harmonis dengan semua orang. Tapi ada juga jenis seperti roh kembar gigi yang menakutkan itu, yang siap menelan tuannya jika tidak cocok. Adegan film juga berpindah ke Gap dan Asa yang sedang dievakuasi oleh semua orang. Saat ini, Gap telah menceritakan seluruh insiden yang dialaminya di sana kepada pria tua Dwi agar lebih memahami kekuatan luar biasa dari kakak Asa. Malam itu, hujan deras mengguyur gunung, ada dua prajurit yang terluka sedang melangkah tertatih-tatih di tengah hujan dan bersikeras harus bergabung dengan pihak Kamorin jika tidak ingin ditinggalkan. Kemudian kedua orang itu sangat terkejut, sampai ke kepala ketika kembali bertemu dengan tumpukan batu, yang membuktikan mereka sudah melewati tempat ini untuk kelima kalinya. Malam itu mobil masih melaju saat Du sedang merenung. Akhirnya dia juga melihat cahaya lampu kota, dunia bawah yang berkilauan di malam hari. Episode 3. Mobil semua orang juga sudah sampai di tempat perbelanjaan. Hana dengan cermat membelikan pakaian baru dan memberikannya kepada sang protagonis, bahkan mengingatkan pria itu untuk cepat ganti baju, karena pakaian adat seperti itu mudah ditangkap. Du melihat kemeja yang dikerudungkan itu dengan sedikit bingung tidak tahu bagaimana cara memasukkan kepalanya. Lalu Paman Dera juga memberinya sepasang sandal yang pas untuk dunia bawah, dan melihatnya, dia sendiri sudah berubah menjadi bos gangster yang terlihat keren juga. Pria berambut pirang itu memegang kantong nasi kepal dan sushi rumput laut dengan tangan dan kaki gemetar karena hanya memakan makanan mewah, membuat Paman dan Hana hanya bisa kehabisan kata-kata. Karena dewa ini benar-benar orang udik dari pedalaman yang polos, Hana pun dengan telaten menunjukkan cara membukanya kepada pria ini. Sang protagonis memegang kepala nasi dengan ragu-ragu, dan memandangnya intens seperti melihat benda asing, lalu menggigit sekali dan berteriak keras, enak sekali, hingga menggema ke seluruh penjuru. Membuat Hana tertawa karena melihat pria ini tidak ada bedanya dengan orang desa yang baru ke kota. Tiba-tiba, pria itu teringat adiknya dengan sedih, lalu bergumam pada diri sendiri. Andai saja Asa di rumah juga bisa makan makanan enak ini. Kemudian Tuan Hu masih duduk santai di atap mobil dan bertanya kepada Paman, tempat aneh ini apa? Maka Paman menjelaskan bahwa ini adalah rest area jalan tol, seperti pos persinggahan zaman dulu. Mendengar itu, mata kedua roh kembar berbinar cerah karena melihat tempat ini sangat nyaman sekali. Melihat itu, Gera bertanya kepada kedua bos besar ini, apakah kalian ingin masuk dan melihat-lihat? Tapi mereka berdua menolak karena harus selalu siaga di samping Du, bahkan menyarankan Paman dan Hana untuk segera mencari sesuatu untuk mengisi perut, sedangkan sang protagonis biar mereka berdua yang menjaga. Di dalam, mereka berdua makan sambil mengobrol tentang hal-hal umum. Saat itu Paman bercerita bahwa dia baru saja mengungkapkan bahwa adik perempuan sang protagonis sebenarnya bukan manusia biasa, dan pria itu sudah sangat trauma secara psikologis, sehingga dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Mendengar itu, Hana mencibir dan berkata, tiba-tiba saja kakak ini baik hati sekali hari ini. Hana pada dasarnya tidak suka anak-anak, jadi hal ini tidak masalah baginya. Setelah makan, gadis itu bertanya kepada Paman, sekarang mengantar kami berdua kembali ke gubukmu dan selesai, kan? Namun pria itu berkata, wajah kita sudah terlihat jelas, kalau sekarang kembali ke tempat modern, pasti hancur. Mendengar itu, Hana pun dengan kesal berkata, baiklah, apapun yang terjadi biarlah terjadi. Tiba-tiba Paman itu mengusulkan agar mereka berdua menikah. Mendengar kalimat itu, Hana marah besar, melotot dan berteriak keras menolak dengan sengit. Gadis itu menggebrak meja dan berteriak keras, kenapa aku harus menikah dengan orang sepertimu? Membuat semua pelanggan di kedai menoleh dengan terkejut. Maka Paman itu harus cepat-cepat menjelaskan bahwa itu hanya pernikahan palsu, agar mereka berdua menjadi wali sah bagi Du. Akhirnya wanita cantik itu terpaksa setuju demi keselamatan sang protagonis karena Paman itu takut tidak bisa melindungi anak itu sendirian. Di luar, Paman Hu dan Nona Tea masih mengamati mobil itu dan tidak mengerti bagaimana orang dunia bawah bisa memasukkan seekor kuda ke dalam kotak besi itu. Tiba-tiba Du melompat keluar dan meminta maaf kepada kedua roh kembar karena dia diam-diam makan sendirian dan bertanya apakah mereka lapar, dan kedua bos besar itu langsung merasa tuan mereka kali ini sangat baik hati. Kedua roh ini tidak mau makan makanan manusia biasa, jadi mereka tidak merasa lapar dan berkata kepada Du bahwa dia bisa memanja mereka dengan sebutan apapun atau memberi nama baru, juga boleh agar lebih artistik. Pria berambut pirang itu berpikir sejenak lalu memutuskan untuk memanggil Paman Hu dan Nona Tea agar penonton tidak bingung, lalu duduk santai di atas mobil itu. Dia menceritakan bahwa selama 400 tahun terakhir mereka hanya duduk di gerbang desa Dong hanya melihat orang-orang yang keluar masuk. Mengenai rahasia tersembunyi di dalam desa, kedua orang itu tidak tahu pasti. Mereka hanya samar-samar pernah mendengar orang-orang bercerita bahwa ada sepasang anak kembar yang baru lahir di desa itu. Beberapa waktu kemudian, bayangan Du terlihat muncul di dekat sana bersama kedua orang tuanya.
Paman Hu masih ingat betul bagaimana Du sejak kecil sudah mengikuti ayahnya berburu, dan pemuda itu pun membenarkan bahwa memang begitulah adanya. Ternyata, orang tua Du telah meninggalkan adik perempuannya di tumpukan kayu bakar lalu buru-buru melarikan diri dari desa. Mereka yakin sekali karena gadis kecil itu memiliki bau yang bersih sama dengan Du. Dan sekarang, setelah gadis itu dewasa, ia kembali menyerang desa, membuat tokoh utama melontarkan kata-kata menyalahkan. Ia mengakui pernah berpikir orang tuanya meninggalkan mereka berdua, kakak beradik, lalu pergi, kemudian dengan pahit menyadari bahwa mereka hanya tega meninggalkannya sendirian. Ia dengan teguh bertekad menyadari bahwa Asa pasti tahu betul di mana orang tua kandungnya berada. Tepat pada saat itu, Paman dan Nona Hana kembali, membuat Du sedikit terkejut. Ternyata, wanita cantik berambut merah muda itu sedang marah besar, berkobar-kobar menyatakan bahwa mulai sekarang ia akan menjadi wali sah bagi Jedu. Lalu Paman mengingatkan tokoh utama, nanti perjalanan jauh, apa kamu tidak ke toilet? Maka ia dengan santai menjawab bahwa tadi ia sudah ke semak-semak untuk buang air, dan sudah selesai. Hana berperan sebagai ibu yang baik hati, mengingatkan tokoh utama agar tidak lagi duduk di atap mobil karena sangat mudah menarik perhatian orang. Kemudian mobil melaju pergi lagi ketika pemuda berambut pirang, Du, bertanya dengan penasaran tentang sang penguasa Songtin. Maka Paman dia mulai bercerita tentang klan musuh bebuyutan desanya, meskipun dahulu mereka pernah menjadi satu keluarga. Singkatnya, gadis cantik kini sudah jatuh ke tangan keluarga Kadimor untuk amannya. Malam itu, di sebuah gedung apartemen, seorang gadis berlari kalang kabut di koridor untuk menyelamatkan diri. Gadis cantik itu bergegas menuju lift lalu dengan panik membuka pintu, tetapi sebelum sempat melarikan diri, seorang pria telah menahan pintu. Pria ini tampak seperti seorang psikopat, berjalan perlahan menghampiri dan memanggil gadis itu, "Ao kesayanganku," yang membuat bulu kuduk merinding. Meskipun gadis cantik itu terus memohon, psikopat itu malah menarik keluar tongkatnya dengan mata tanpa rasa takut, seakan suka berbuat semena-mena. Secara tak terduga, gadis Aoye tiba-tiba berubah wujud menjadi hantu berambut panjang yang sangat aneh untuk memperingatkan pria itu. Membuat pemuda itu ketakutan sampai gemetar. Hebat, tenggorokannya tercekat dan tidak bisa berkata-kata. Di bawah tanah, tiba-tiba muncul sesosok Songtin bergigi tajam seolah ingin menelan bulat-bulat penguntitnya. Setelah itu, Jin sambil menaiki tangga menelepon Aoye, memberitahunya bahwa ia sudah beres mengurus penguntit tua itu. Pemuda Jin juga berjanji bahwa orang itu tidak akan pernah berani mendekati nona cantik itu lagi. Sebenarnya, psikopat ini telah ditipu oleh seseorang saat berubah wujud menjadi Aoye lalu menelan bulat-bulat pria itu agar tidak terlihat lagi. Tepat pada saat itu, seorang wanita lain sedang pulang kerja dan baru saja melangkah masuk ke lift, langsung terkejut ketika melihat Songtin bergigi besi itu muncul perlahan di sana. Menyaksikan pemandangan Songtin itu menarik kembali tongkatnya lalu menelannya bulat-bulat ke dalam mulut, membuat wanita itu gemetar hebat. Du menyadari bahwa wanita ini bisa melihat monster Songtin, sehingga wanita itu pun ketakutan dan memalingkan wajah untuk menghindar. Kembali ke tempat tokoh utama, seluruh kelompok sedang makan lahap di dalam mobil. Kedua senior itu bercerita bahwa mereka hanyalah pesuruh dan harus mematuhi aturan ketat keluarga dia. Mendengar itu, Du bertanya-tanya jenis spesies apa sebenarnya ia dan adiknya sehingga Nyonya Maha begitu bertekad untuk tidak membawa mereka pergi. Saat berhenti untuk beristirahat, Paman Hu menceritakan kembali kisah 400 tahun lalu tentang pasangan kembar yang memisahkan siang dan malam, lahir di desa Dong itu. Tepat pada masa itu, dunia terpecah menjadi dua wilayah, timur dan barat, lalu terjadi perang berkepanjangan dengan asap dan api. Bahkan sebelum itu juga pernah ada masa perpecahan utara-selatan yang sebanding. Singkatnya, kedua kali perang saudara itu semua melibatkan penguasa Songtin, sehingga ada beberapa geng yang ingin memanfaatkan kekuatan pasangan kembar ini untuk memicu perang. Saat itulah Du baru diberitahu oleh semua orang bahwa ia memiliki kekuatan rahasia dan sangat mungkin Asa juga memiliki kekuatan itu. Kekuatan itu disebut oleh Paman Hu sebagai pembuka, Gi, karena sekuat apapun penghalang, ia bisa membukanya dalam sekejap. Dan kekuatan yang berpasangan dengannya disebut pengunci, TRN, dengan kemampuan yang bisa mengunci apapun. Sampai sekarang belum pernah ada kasus pembuka dan pengunci saling berkonflik, sehingga tidak ada yang tahu bencana mengerikan apa yang akan terjadi jika itu terjadi. Setelah mendengar itu, Du merenung dan menyadari bahwa penghalang di desanya berasal dari kekuatan pembuka ini. Sementara itu, Ibu Dududunya secara tidak sengaja bisa masuk ke desa saat mendaki gunung. Mendengar sampai di sini, mata tokoh utama kembali sedikit murung saat mengingat masa kecil ketika ibunya mengelus kepalanya, mengatakan ingin membawa seluruh keluarga pulang ke kampung halamannya di dunia bawah. Mobil kembali melaju hingga pagi menjelang, lalu semua orang berhenti beristirahat di tempat perhentian. Saat itu, tokoh utama sudah menguasai keterampilan menggunakan toilet di dunia bawah. Hanya saja pengering tangan membuatnya sedikit segan karena suaranya bising seperti mesin jet. Keluar dari kamar kecil dengan wajah penuh kebanggaan karena yakin telah memahami hakikat buang air ala orang kota. Ia dan kedua Songtin kembali terkejut ketika melihat dunia ini memiliki air mengalir yang tidak perlu diambil dari danau. Lalu Du baru teringat bahwa tempat ini adalah prefektur Gantama. Hanya saja, ketiganya mulai merenung karena tidak tahu bagaimana harus menggeledah tempat ini untuk menemukan pemuda berambut pirang itu tahu paman. Dia dan Nona Hana adalah orang baik, tetapi mereka terlibat dengan orang-orang yang menyembunyikan identitas adiknya. Saat ini, tokoh utama tidak bisa mempercayai tanpa syarat sosok yang mengaku sebagai Asa, seperti yang dilakukan mereka. Ia curhat kepada kedua Songtin bahwa ia ingin menangkap Asa hidup-hidup untuk mencari tahu kebenarannya, lalu memaksa gadis itu untuk membawanya bertemu orang tua mereka. Dan kedua, kakak, itu pun setuju dengan usaha mencari jarum dalam tumpukan jerami di tempat asing ini demi kepuasan hati. Episode 4. Suatu hari yang cerah di sebuah apartemen, semua orang diajak oleh Hana yang cantik untuk naik ke unit apartemen yang masih baru. Pemuda berambut pirang, Du, bersama teman-temannya ternganga, oh, ternyata di dalam benteng batu ini terlihat semewah ini. Nona besar Hana berpesan agar listrik dan air digunakan dengan baik,
dan tugas nanti akan menyusul. Tokoh utama masih berdiri terpana seperti kerbau memakai topi. Suara Han terdengar membagi kepada paman dia kamar yang modern. Sementara Dudu sepertinya lebih suka dengan kamar berlantai tikar, apalagi kedua Songtin juga sedang antusias menguping. Mendengar ada tikar, pemuda itu berlari riang, berteriak karena itu adalah barang mewah yang berharga di desa. Tiba-tiba sepasang anjing dan kucing muncul perlahan di hadapannya. Seketika, terdengar teriakan nyaring ketika kedua pelindung, kakak itu masih penasaran dengan bak mandi yang asing. Hana memperkenalkan kedua orang itu bernama Chotu dan Ji, lalu Paman Hu dan Bibi T juga perlahan masuk untuk melihat situasinya. Seketika, kedua Songtin dari pihak mereka langsung berjabat tangan untuk berkenalan dengan kedua karakter baru, dan kedua anjing serta kucing itu pun dengan sopan menundukkan kepala sebagai balasan. Namun tokoh utama masih mengira mereka hanya anjing dan kucing biasa di jalanan, sehingga ia langsung dihajar habis-habisan oleh mereka. Paman Hu mengingatkan agar ia tidak meremehkan mereka sebagai anjing dan kucing biasa di jalanan, karena mereka akan tinggal serumah, jadi lebih baik segera menyapa dengan sopan, atau nanti akan disiksa lagi. Sebenarnya, sepasang anjing dan kucing itu adalah Songtin milik Hana dengan nama yang terdengar megah seperti lonceng Han, harimau depan serigala belakang. Sekarang di depan pintu rumah akan digantung papan nama marga Ano. Karena paman dia sudah pasti akan terungkap identitasnya, ia memutuskan untuk mengambil saja marga Hana demi kepraktisan. Paman itu tidak mau berdebat dan langsung setuju saat itu juga. Ketika Hana mengatakan Du juga mengambil marga itu, tokoh utama terkejut dan bertanya, apakah kakek nenek ini termasuk keluarga bangsawan atau bagaimana, sampai punya marga segala? Maka wanita cantik berambut merah muda itu mengerutkan kening menjelaskan bahwa di dunia bawah, siapa yang tidak punya marga, sih. Paman itu bahkan bercerita banyak bahwa gadis ini memiliki sebuah bukit, membuat tokoh utama mengira Nona besar adalah seorang tuan tanah kaya raya. Membuat Hana harus berteriak bahwa itu hanya warisan. Astaga. Sementara itu, kedua Songtin anjing dan kucing duduk menguap-uap menunggu. Semua orang terus berbincang-bincang ramai tentang kehidupan di dunia bawah yang bergema di seluruh area apartemen. Sementara itu, di markas besar klan lawan, ada sebuah apel yang tergeletak di kebun. Ternyata, Nona muda Asa sedang membidik apel itu. Lalu dengan satu jentikan jari, kulit apel itu terlepas secara ajaib dan sangat memukau. Gadis itu kembali menatap hasilnya sejenak lalu mendorongnya perlahan, membuatnya meledak. Ledakan itu tidak seperti yang harapkan, tetapi secara keseluruhan cukup bagus. Saat itu, tetua klan menghampiri, membuat Apun buru-buru meminta maaf karena belum mahir sehingga merusak kebun kakeknya. Namun, tetua itu malah berkata tidak apa-apa. Teruslah berlatih dengan santai, lalu menoleh dan menyuruh pemuda Jin untuk membantu gadis kecil itu membereskan medan perang. Saat itu, Songtin bergigi ikan sedang berenang riang di kebun, tiba-tiba ia melompat dan menggigit dengan sangat menyakitkan. Semua orang hanya sekilas melihat, karena mungkin sudah terlalu terbiasa dengan pemandangan ini. Lalu tetua klan membanggakan diri bahwa ia datang mengunjungi gadis cantik Gap bersama kotak hadiah di tangannya. Namun, nona muda ini malah terlihat murung, mengatakan tidak perlu repot-repot datang menjenguk dan dengan rendah hati memuji bahwa berkat semua orang, kesehatannya sudah jauh membaik. Asa saat itu mengundang untuk makan apel dengan apel yang baru saja ia kupas. Namun, ia kembali mengeluh bahwa ia lupa membawa pisau. Maka Songtin ikan segera muncul lalu memuntahkan benda itu. Pemuda Jin memberikan benda itu kepada Asa agar bisa segera mengupas apel. Akhirnya, apel pun selesai dikupas, tergeletak rapi di piring. Tetua klan menyesap teh lalu berpesan kepada Gap dan Asa agar tetap tenang tinggal di rumah ini. Ia mengatakan jika berita tentang kedua kakak beradik yang berada di dunia bawah bocor, pasti akan ada orang yang datang memburu dan membunuh. Bahkan di internal klan Kamori pun penuh dengan intrik. Tetua itu menyerahkan tugas penting kepada Jin untuk mencari Du, dan setelah itu selesai. Tapi kakak ini malah bilang tidak tahu rupa. Pemuda itu seperti apa, bagaimana bisa mencarinya. Maka Gap baru mengangkat tangan ke dahi mengeluh. Seharusnya saat itu aku mengambil foto sebagai bukti. Maka Asa pun dengan sigap melukis potret kakaknya yang paling mirip. Melalui tangan Gap, gambarnya mulai rusak dan tidak jelas bentuknya. Giliran Songtin bergigi, ia menggambar dengan sangat artistik tetapi juga tidak mirip. Maka Jin pun menerima tugas untuk mengikuti rumah lawan dengan beberapa sketsa foto di tangannya. Tapi Asa berlari memberi kabar bahwa kedua Songtin kakaknya sangat peka, hanya dengan mencium baunya mereka bisa membedakannya dengan jelas. Du menerima sketsa Songtin kiri kanan dari mulut Songtin bergigi, lalu kembali mengagumi betapa artistiknya. Sementara itu, di rumah paman dia, ia sudah bercukur bersih dan mengkilap, terlihat sangat necis. Lalu, Han baru memberitahu bahwa Du yang luar biasa itu sudah pergi keluar mencari udara segar bersama kedua Songtin. Lalu paman itu sibuk mencari cermin di antara tumpukan barang bawaan, tetapi tidak juga menemukannya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa orang-orang itu berjalan-jalan di tengah kota akan sangat mudah ditangkap. Saat itulah Han mulai meledak dalam amarah, khawatir tokoh utama bisa dimintai keterangan oleh pihak berwenang. Memang benar, pemuda berambut pirang itu sedang berdiri terengah-engah di sudut jalan bersama kedua dewa pelindung. Tokoh utama mengakui bahwa dunia bawah memang menarik, tetapi terlalu luas sehingga ia tidak tahu di mana harus mencari gadis cantik Asa. Tokoh utama tahu betul kedua Songtin miliknya memiliki kemampuan luar biasa dan klan Kaguma juga merupakan tempat berkumpulnya banyak penguasa Songtin yang tangguh. Artinya, Paman Hu dan Bibi T bisa mengendus dan mencari tempat yang paling banyak konsentrasi Songtin untuk melihat apakah ada bau yang mirip dengannya lalu menelusuri jejak adiknya. Maka kedua kakak itu langsung beraksi. Mereka mengerahkan energi, dan kedua tubuh mereka langsung bersinar terang seolah sedang berevolusi. Itulah cara mereka mengaktifkan semua indera mencapai tingkat tertinggi. Sebuah ledakan besar terjadi lalu keduanya berubah wujud menjadi dua naga yang perkasa.
Mereka melesat pergi membawa tokoh utama yang berteriak-teriak keras karena takut ketinggian, terbang melintasi langit. Pemandangan itu terlihat sangat artistik dan indah. Akhirnya mereka mendarat dalam kondisi tokoh utama yang terhuyung-huyung karena mabuk darat. Tetapi Paman Hu sudah mencium bau yang sangat mirip dengan pemiliknya. Dewa itu menghirup beberapa kali lalu menentukan arah dengan sangat tepat. Setelah itu, bersama tokoh utama, mereka maju menuju sebuah gedung. Mereka berhasil memergoki tetua Duyen dan komplotannya di dalam ruang bawah tanah, memarkirkan mobil. Paman Hu langsung menyatakan bahwa kelompok ini berbau roh kembar menyengat dan juga bau asa, adik perempuan itu. Jika paman itu bisa merasakannya, maka roh kembar di sisi lain juga sudah mendeteksi keberadaan mereka. Saat itu, wajah sang tokoh utama langsung serius, menatap tajam bertanya siapa orang-orang berbaju hitam itu, dan paman itu menjelaskan bahwa mereka adalah roh kembar dari kelompok tersebut. Lalu asa muncul tiba-tiba membuat sang tokoh utama tanpa ragu sedikit pun langsung menerjang saat itu juga. Paman Hu berteriak memperingatkan bahwa bau itu adalah barang lama, namun sudah terlambat, dan pemuda berambut pirang itu langsung ditelan bulat-bulat oleh ikan roh kembar ke dalam mulutnya. Namun ikan itu tidak mau memakan daging sang tokoh utama saat itu. Ternyata kelompok berbaju hitam itu sengaja mengambil sedikit rambut asa dan memasukkannya ke dalam baju mereka karena tahu bahwa roh kembar kiri dan kanan sangat peka terhadap bau. Melihat cara sang tokoh utama bereaksi, pemuda jin tahu bahwa ini memang benar yang mereka cari. Teman ini memperkenalkan bahwa roh kembar memiliki kemampuan untuk berubah bentuk dan menyamar menjadi apapun, lalu dengan santai menyapa Du yang masih terperangkap di dalam mulut ikan. Di sisi lain, kakak Hana terus-menerus mengatakan bahwa semuanya kacau dan mereka harus segera mencari si Du. Hana khawatir sang tokoh utama terluka atau mengalami sesuatu yang buruk, membuat kakak Dera diam-diam senang karena wanita itu sebenarnya tidak suka anak kecil, tapi ternyata dia sangat baik hati. Kemudian keduanya merenung sejenak, lalu wajah mereka pucat saat menyadari bahwa Du belum memiliki asuransi kesehatan. Jadi jika terjadi sesuatu, beban biaya rumah sakit akan menjadi tanggung jawab mereka sendiri yang akan membebani mereka. Melihat situasi yang sangat mendesak, Hana meminta anjing roh kembarnya untuk menendus bau sang tokoh utama, tetapi akhirnya tetap membantu Hana berlari mencari sang tokoh utama. Sementara itu, kucing roh kembar itu begitu mahir teknologi sampai-sampai menggunakan ponsel lebih lancar daripada paman, menemukan beberapa foto yang membuat Hana sangat terkejut saat melihat orang-orang itu sudah terbang sampai ke Tokyo. Sebenarnya di sisi lain, Du masih digenggam erat oleh ikan yang samar-samar di dalam mulutnya. Ia tidak menerima nasib itu dan bermaksud membelah mulut ikan itu dengan pedang untuk melarikan diri. Namun, gigi ikan itu sekeras berlian sehingga tidak mungkin sedikit pun bisa pecah. Orang-orang berbaju hitam itu mulai berkoar-koar memanggil kedua roh kembar kiri dan kanan untuk keluar karena mereka tahu bahwa keduanya sedang bersembunyi di dekat sana. Paman Hu dan Nona Tea juga sudah memeriksa situasi terlebih dahulu dengan mengendus baunya dan tidak mencium bau besi sehingga tahu lawan tidak membawa senjata api. Maka kedua orang tua ini duduk bersedekap, merenungkan kehidupan sejenak, lalu keduanya memutuskan untuk langsung menghadapi daripada terus bersembunyi. Kelompok itu melihat mereka muncul, lalu memerintahkan untuk berdiri diam dan mengancam kedua tetua dengan nyawa Dudu. Namun, orang yang seharusnya gemetar justru adalah pemuda Jin karena kedua tetua ini tidak mau berhenti sesuai perintah. Paman Hu bahkan dengan gembira bertanya siapa yang harus mereka tangkap untuk disiksa, membuat pemuda berambut pirang dari pihak musuh pucat pasi. Kedua tetua memutuskan untuk menargetkan pemuda berwajah linglung, Jin, untuk memulai serangan. Nona Tea baru saja berpesan kepada sang tokoh utama untuk tetap berdiri diam di sana, sementara urusan di luar ini biarlah mereka yang mengurus. Ternyata, jika sang tokoh utama berdiri diam di sana, barulah ia bisa menahan ikan yang merepotkan itu agar tidak membuat kekacauan. Du mendengarnya dan merasa itu masuk akal, jadi ia mengangguk cepat. Cara penanganan itu membuat kelompok berbaju hitam kebingungan. Apa-apaan ini? Bagaimana bisa roh kembar berani memerintah tuannya seperti pelayan? Lalu Paman Hu tertawa terbahak-bahak dan berkata, kami bermain hukum rimba, jadi pihak manapun urus diri sendiri, dong. Lalu Paman Hu dan Nona Tea langsung menyerbu seperti dua pusaran angin. Melihat situasi semakin tegang, pemuda Jin meminta ikan itu mengeluarkan semua jenis senjata panas dan dingin. Namun, ketika mereka menembakkan peluru bertubi-tubi, kedua roh kembar itu masih berdiri tegak di sana, membuat sang tokoh utama mendesah. Ah, lupa, mereka berdua memang seperti itu, ya. Berapa banyak peluru yang meleset, tetapi kedua tetua itu masih berdiri santai seolah tidak terjadi apa-apa, bahkan melontarkan ejekan bahwa gigitan nyamuk seperti ini sangat mengganggu. Sebuah ledakan besar menggema di langit, tetapi Paman Hu masih berkata, tidak ada gunanya sama sekali, Nona. Hingga saat sebuah lampu batu menghantam wajahnya, barulah dewa itu sedikit terhuyung. Tapi paman itu masih baik-baik saja, hanya lampu batunya yang pecah berkeping-keping. Seorang prajurit bermaksud mengambil tongkat kulit dan mengayunkannya untuk menyerang kedua dewa itu. Namun tongkat itu dilempar oleh Nona Tea dengan lembut seperti bulu. Kedua roh kembar itu memutuskan untuk tidak menahan diri lagi. Saat itu, Paman Hu berteriak meminta Nona Tea menyelamatkannya. Sejenak, baru ia menyadari bahwa kakak perempuan itu sudah tertindih kura-kura sampai hampir pingsan dan kepalanya miring. Pemandangan itu membuat sang tokoh utama terkejut dan mulai menggunakan otaknya yang jenius untuk menyusun rencana. Ia mengayunkan jari dan menjentik kepala kura-kura itu, membuatnya pusing. Berkat itu, Nona Tea berhasil lolos dari cengkeraman berat tersebut. Kakak perempuan itu melompat tinggi, lalu terbang dan menendang gigi ikan sampai copot, membuat matanya berair karena sangat sakit. Berkat itu, Du berhasil lolos dari gigi busuk ikan itu. Lalu sosok itu memberi syarat kepada Paman Hu, selesai buang air kecil, jangan lupa matikan lampunya, ya. Maka paman itu berteriak-teriak dan mengerahkan energi emas yang cemerlang, menciptakan aliran udara yang membakar lampu hingga habis tak bersisa. Setelah itu, kelompok berbaju hitam di ruangan yang gelap gulita mulai dilanda kepanikan ekstrim. Mendengar bau roh kembar sang tokoh utama sudah pergi jauh, pemuda Jin sangat menyesal. Teman ini teringat pesan Asa bahwa kakaknya adalah pemburu sejati di kegelapan.
Tepat saat itu, sang tokoh utama diam-diam muncul, tepat di belakang teman Jin. Ketika lampu dinyalakan, saat itulah Du telah sepenuhnya menguasai Jin. Kaki pemuda Jin terluka parah, untungnya belum putus sepenuhnya. Pemandangan itu membuat pemuda berambut pirang dengan kepala botak di sisi lain ketakutan sampai pucat pasi seperti daun pisang. Kedua roh kembar itu baru muncul bertanya, "Sudah tertangkap, ya?" Lalu pemuda berambut pirang dari pihak musuh yang banyak bicara itu menyalahkan kedua roh kembar itu. Mengapa tega meninggalkan tuan dan menyelamatkan diri sendiri? Kedua orang tua ini dengan kesal maju ke belakang sang tokoh utama lalu menjawab dengan ketus, "Keluarga kami memang punya tradisi begitu. Asalkan hasilnya bagus, sudah cukup." Du juga ikut membela kedua orang tua itu, membuat pemuda Jin pun harus mengakui bakat mereka. Ternyata, malam hari adalah tempat berburu ideal bagi Du dan juga merupakan pekerjaan turun-temurun pemuda itu. Mendengar kedua roh kembar percaya sepenuhnya kepada tuan mereka, pemuda berambut pirang dari pihak lawan itu juga melotot kaget. Saat itu kedua tetua menambahkan, kalau tuannya tidak bisa menangkap, kami bisa menangkapnya hanya dengan mengendus baunya. Hal itu membuat Jin menyadari beberapa hal penting. Teman Jin berkata bahwa ia bersedia bertanggung jawab atas seluruh insiden yang terjadi di desa Timur Ju. Saat itu, sang tokoh utama harus berusaha menelan amarahnya ke dalam hati. Lalu ia bertanya tentang ponsel Jin dan meminta teman itu segera memanggil Asa ke sini karena ia sangat ingin berbicara dengan adik perempuannya. Episode 5. Kedua pemuda lainnya mendengar itu dan bertanya-tanya, "Loh, apakah hanya ingin curhat biasa saja, bukan untuk menyerahkan Asa?" Jin berkacamata juga menduga bahwa pihak desa timur hanya ingin ngobrol ringan saja. Maka Jin mengisyaratkan mengundang Dudu untuk berkunjung ke keluarga Kadimoy satu kali karena adiknya, Asa, juga sangat ingin bertemu kakaknya. Namun, Du tidaklah naif untuk masuk sarang harimau sendiri, jadi ia tidak langsung setuju. Ia dengan tegas menyatakan bahwa mereka harus memanggil Asa ke sini, bukan karena mereka merasa berada di atas angin atau apa. Saat itu teman berkepala botak dengan cemas menawarkan diri untuk membawa Du kepada bos Jin terlebih dahulu. Khawatir adegan ini akan mudah berakhir buruk, lalu sang tokoh utama berkata bahwa ia sudah menghitung semuanya dengan cermat, jadi tidak mungkin berakhir buruk. Perkataan itu membuat pemuda Jin tertegun karena menyadari bahwa ia telah meremehkan pemuda dari pegunungan ini. Saat itu, sang tokoh utama masih menguasai Jin, dan bahkan menambahkan, "Barusan, kakak ini tidak memancarkan sedikit pun niat membunuh, karena jika ada, aku tidak akan selembut ini." Setelah mendengar kalimat itu, Jin bersama dua roh kembar di sampingnya ucap pasi karena sang tokoh utama melontarkan kata-kata yang sangat menusuk. Sementara Dudu berpikir dalam hati, jika serangan pertama itu ada niat membunuh, maka lawan pasti sudah lenyap. Lalu ia teringat adegan ikan roh kembar saat menelannya ke dalam perut. Paman Hu yang mengamati tahu betul bahwa ikan itu adalah roh kembar milik pemuda Jin berkacamata. Sedangkan pasangan kura-kura dan kelinci adalah roh kembar milik pemuda berambut pirang. Nona Tea menduga pasti masih ada satu entitas lagi yang belum muncul, dan teman berkepala botak itu juga mengakui bahwa itu miliknya. Namun, selama ini pihak Du tidak melihat bayangan entitas itu. Maka si kepala botak itu tetap bersikeras bahwa itu ada di sini, sambil menunjuk ke belakang. Memang benar, itu ada di sana, tetapi karena ukurannya terlalu besar, ia tidak bisa masuk ketika mata raksasa itu sudah memenuhi seluruh pintu terowongan. Melihat pemandangan itu, pihak sang tokoh utama terkejut dan terbelalak. Meskipun sedang dikuasai, Jin tetap menegaskan bahwa ia tidak akan memanggil Asa ke sini. Jika Du bersedia datang ke rumah keluarganya, maka kedua belah pihak tidak perlu bertele-tele. Jin menegaskan bahwa sejak awal ia tidak memiliki niat membunuh, jadi ia juga tidak ingin menyakiti siapapun. Maka Du mulai mengamati bahwa selain pasangan kura-kura dan kelinci, ada juga entitas mata besar itu, benar-benar menyulitkan dewa kiri dan kanan. Akhirnya ia melepaskan pedangnya dan setuju untuk datang ke markas lawan. Tapi ia menegaskan dengan pasti bahwa mereka sama sekali tidak boleh tidak menghormati dewa kiri dan kanan. Jin menegaskan bahwa ia tahu betul hal itu, jadi mari berangkat sekarang. Tepat pada saat itu, di luar, anjing roh kembar Hana juga sudah menemukan semua orang. Di dalam, sang tokoh utama mendesak Jin untuk segera menunjukkan jalan, tetapi teman ini ingin membersihkan medan perang terlebih dahulu. Teman Jin berbalik meminta bantuan ikan roh kembarnya untuk melakukan tugas membersihkan. Maka ikan itu berenang satu putaran, mengumpulkan tumpukan sampah dengan mulutnya yang besar menganga. Pemuda berambut pirang itu baru saja berseru, membersihkan sampah memang harus mengandalkan ikan pemakan bangkai. Itu cara yang tepat. Mendengar itu, sang tokoh utama bertanya, "Ikan apa, kawan?" Jin menjelaskan bahwa itu adalah jenis ikan pemakan bangkai, dan apapun yang masuk ke mulutnya akan dimakan habis. Tetapi ikan ini termasuk jenis kelas atas karena tahu cara memuntahkan kembali hal-hal yang tidak disukainya jika diperlukan. Jadi, untuk berjaga-jaga, Jin sering memberinya makan banyak benda, agar jika dibutuhkan, ia bisa menyuruhnya memuntahkan kembali. Dan ikan itu juga nakal dan bodoh, bahkan berani menggoda sang tokoh utama. Ikan ini memang sangat praktis, jika ingin memusnahkan sesuatu, tinggal suruh ia menelannya, selesai. Dan Jin juga menambahkan bahwa jika perlu meminjam barang atau mencuri, cukup membawanya, maka semua pasukan keamanan bisa dilewati. Mendengar tumpukan pengetahuan baru itu, sang tokoh utama hanya bisa menggaruk-garuk kepala karena semua kata-kata itu aneh dan sulit dimengerti. Tapi secara umum, ia merasa itu praktis, jadi tidak masalah. Tiba-tiba Nona Tea berbalik bertanya kepada pemuda berambut pirang itu, "Berapa kilogram berat kura-kura roh kembar milikmu?" Lalu teman itu berkata bahwa ia belum pernah menimbangnya, jadi tidak tahu pasti, hanya tahu kalau ingin membuatnya lebih berat, itu bisa saja. Maka Nona Tea merenung sambil menatap kura-kura itu sejenak, lalu pergi dan berkata pada dirinya sendiri bahwa ia perlu berlatih lebih keras lagi.
Melihat itu, pemuda berambut pirang itu terkejut melihat kakak perempuan ini begitu seriusnya, sementara kelinci kecil di punggungnya juga menunjukkan ekspresi masa lalu mulai menertawakan Paman Hu dengan sangat keras, membuat dewa itu kesal dan langsung bertanya, apakah Du tahu cara berburu kelinci? Mendengar itu, sang tokoh utama dengan cepat menjawab, tentu saja tahu. Bahkan tahu cara memasak sup kelinci rebus yang sangat lezat, membuat pemuda berambut pirang itu memeluk kelincinya ketakutan, lalu berkata, pihak lawan di gunung memang biadab. Teman berkepala botak itu bahkan bertanya-tanya, loh, apa roh kembar juga bisa dimakan, kawan? Tiba-tiba saat itu ada satpam yang datang bertanya apa yang sedang terjadi. Maka pihak berbaju hitam segera berpura-pura polos tanpa dosa lalu berkata, tiba-tiba listrik padam, jadi kami sangat ketakutan. Mendengar itu, satpam menyalakan senter lalu sangat terkejut karena semua bohlam meledak hancur. Saat itu pihak berbaju hitam masih pura-pura tidak tahu dan berkata, tiba-tiba saja meledak, dung-dung. Kami semua kaget. Maka satpam berkata, di jalur tangga masih terang, silakan lewat sini. Lalu seluruh kelompok berdiri melambaikan tangan perpisahan seolah tidak pernah ada perpisahan dan seolah tidak menghancurkan tempat ini. Sementara itu, Asa baru saja terbangun dari tidurnya yang nyenyak karena telepon berdering saat ia sedang tidur siang. Ia dengan terburu-buru membangunkan kakak Gap, membuat kakak besar berbaju merah itu panik dan tidak mengerti apa yang terjadi. Ternyata Asa memberitahu Gap bahwa pemuda Jing baru saja melaporkan akan membawa kakaknya pulang ke sini. Membuat wanita itu kalang kabut dan kebingungan tidak tahu harus memakai baju apa yang cantik untuk menyambut tamu. Gap melihat pemandangan itu hanya bisa terbang.com karena melihatnya seperti gadis muda yang akan bertemu Crash. Di sisi lain, Jin di dalam mobil telah menelepon Bo untuk melaporkan bahwa dia telah berhasil membujuk Du untuk mengunjungi keluarganya. Bo yang botak itu, yang sedang mandi air panas, berkata akan segera kembali dan meminta Du menunggu sebentar. Adegan paman berdiri di atas Song Tin, secara tidak sengaja difoto oleh seseorang. Tapi di foto, orang biasa tidak melihat Song Tin, jadi hanya terlihat dia melayang di udara, terlihat sangat ilusi. Mobil pihak lawan membawa Dudu ke depan gerbang keluarga. Ini benar-benar sebuah villa yang sangat besar, jadi saat gerbang dibuka, Anda harus masuk jauh ke dalam sebelum sampai di tujuan. Selama itu, dua orang Tea Hu THN Kuan masih duduk dengan angku di atas mobil, menikmati angin seperti biasa. Keduanya mencoba mencium bau Song Tin Yushi karena dikabarkan tempat ini banyak sekali. Bahu menjulurkan kepala ke bawah dan bertanya apakah dia melihatnya, tapi pemuda bermata empat menjelaskan bahwa ada banyak, hanya saja belum waktunya muncul. Ternyata area ini begitu luas sehingga tempat yang baru saja mereka datangi hanyalah pinggirannya. Saat mereka memasuki gerbang pembatas, kedua Song Tin merasakan kehadiran rekan-rekan mereka dengan jelas. Oleh karena itu, Gigi Gap melaporkan bahwa mereka telah tiba. Membuat Asa gugup lagi sampai dia meminta Gap untuk menemaninya agar tidak takut. Saat itu, kakak perempuan berbaju merah segera menolak karena dia tidak ingin bertemu lagi dengan pemuda yang melubangi tubuhnya, dan mengangkat kakinya yang diperban putih sambil mengeluh bahwa itu masih sakit. Jadi Asa terpaksa pergi sendirian, sementara Gigi tahu diri untuk mematikan lampu agar tuannya tidur lebih awal. Anjing Song Tin milik Hana dihentikan di gerbang pembatas dan tidak bisa masuk. Tapi kucing kakak perempuan berambut merah itu bisa menentukan koordinat mereka di sebuah rumah yang sangat besar. Ketika paman mengeluarkan dan Hana melihat alamat di peta, boom, wajahnya terluka karena dia pikir seluruh kelompok telah dimakan hidup-hidup. Tapi kemudian paman dengan cepat menghiburnya, dengan mengatakan bahwa dengan Teh Hu THN Kuan yang menjaganya, dia pasti tidak akan sampai babak belur. Kemudian paman mendesah dan berkata bahwa kali ini ayah harus pergi sendiri untuk menjemput putranya. Kakak laki-laki itu bermaksud naik kereta dan taksi agar lebih sederhana, dan sekalian agar Du bisa belajar lebih banyak tentang masyarakat dunia bawah. Di sisi lain, pemeran utama pria bersama dua pelindung ilahi tampak bingung di depan gerbang rumah dewa yang besar. Saat itu, seorang kakak laki-laki bernama Amat tiba-tiba muncul membawa lentera dan menyapa. Kakak laki-laki itu berkata dia keluar untuk menyambut tamu terhormat yang baru datang. Tetapi Jin merasa kesal karena jelas-jelas tidak diberitahu sebelumnya. Tetapi dia tahu jalan ke sini. Dia tertawa terbahak-bahak karena telinganya sangat tajam dan tidak ada yang bisa disembunyikan. Auma juga terkejut melihat kaki Jin terluka parah. Ketika dia berkata dia tidak apa-apa, Asuma menyindir, pasti bertengkar lagi dengan dua kakak laki-laki itu, bukan? Lalu si pemuping tertawa dan menyapa kedua Song Tin. Tepat pada saat itu, A segera berlari ke depan kakak laki-lakinya. Tetapi Du tidak terlalu peduli dengan adik perempuannya. Mendengar Asa bertanya apakah kakaknya masih hidup, pemeran utama pria merasa sedih dengan sapaan yang sangat menyakitkan itu. Mendengar adik perempuannya memohon untuk memeluknya, pemuda itu dengan tegas menolak tanpa rasa hormat sama sekali. Begitu, Asa menangis terseduh-seduh karena tidak tahu bagaimana bersikap dengan benar. Dia menyatakan bahwa dia datang ke sini bukan untuk memperbaharui cinta lama, tetapi untuk mencari tahu segalanya. Maka Asa menjadi linglung dan berkata, kamu bisa bertanya apa saja, tapi bisakah kamu memelukku sebentar setelah selesai? Dudu masih dingin dan berkata tidak, lalu menunjuk Jin dan berkata, Asa, tanyakan pada kakak itu. Maka sang gadis berkata, kakak laki-laki yang jelek ini, cepat pergi ke ruang medis agar hutangnya lunas. Asuma melihat Jin babak belur dan menawarkan untuk membawa tamu berkeliling rumah. Kedengarannya bagus, tetapi sebenarnya ada rencana tersembunyi. Jadi Jin mengingatkan Du bahwa dia adalah tamu mereka dan tidak ada hubungannya dengan dia. Jadi jangan percaya. Maka si pembawa lentera tertawa dan pergi. Saat itu, berkat teman botak yang menjaga pembatas, dengan cermat agar tidak ada yang menyusup. Dia juga memperingatkan Dudu untuk masuk ke dalam dan sama sekali tidak menjauh darinya. Setelah itu, pemuda bermata empat Jin dibawa ke ruang medis, dan dokter berambut ungu menyatakan bahwa lukanya cukup parah. Astaga! Jin tidak ragu untuk menceritakan bahwa dia baru saja terkena tebasan pedang yang cukup dalam. Maka seluruh ruangan mulai bergosip tentang bagaimana kaum muda zaman sekarang begitu gegabah dan selalu membawa pedang panjang di tubuh mereka.
Saat itu, Jin mengeluarkan kantong kertas A untuk membayar biaya layanan, membuat pemeran utama pria Dudu menoleh dan memarahi kakaknya karena hanya tahu mengambil barang orang lain dan tidak berbeda dengan yang lain. Asa menuangkan air dingin ke saudaranya, dengan mengatakan, kamu sendiri yang memintanya, jadi jangan salahkan aku. Dudu menjadi sangat malu dan duduk diam mendengarkan penjelasan semua orang. Dan juga karena pertanyaan-pertanyaan tak berarti itu, pemuda berambut pirang dari pihak lain menjadi muram karena dewa ini terus bertanya tentang hal-hal yang tidak relevan. Asa terus meminta pelukan dari kakaknya. Tapi Dudu segera menolak karena adik perempuannya begitu tinggi dan kuat. Dia hanya ingin adik perempuan yang mungil dan cantik. Gadis itu berkata dia makan dengan baik jadi dia seperti itu dan menyarankan kakaknya untuk tinggal bersamanya. Dia pasti akan menjadi lebih berotot. Pemeran utama pria tetap bersikeras menolak karena dia menganggap makanan di dunia bawah terlalu asin. Astaga, hanya nasi saja yang enak. Lalu seluruh ruangan menjadi sunyi senyap mendengarkan pertengkaran dua bersaudara ini. Saat itu, Dudu bertanya dengan serius kepada wanita cantik berbaju hitam, di mana orang tua Anda sekarang? Asa berkata dengan sedih bahwa mereka telah hilang secara misterius, tidak ada yang melihat mereka. Dia ingin menceritakan semuanya kepada Du karena dia tidak ingin menipu kakaknya lagi. Maka pemuda Jain merenung sejenak sebelum menceritakan kejadian. Setelah orang tua pemeran utama pria dilindungi oleh keluarga Kak Mori. Ketika kehidupan mereka stabil, ibu pemeran utama pria ini mengunjungi kampung halamannya. Tetapi karena jaraknya terlalu jauh, mereka harus naik pesawat. Jadi mereka meninggalkan Asa di keluarga ini, dan pasangan itu pergi dengan pesawat ke kampung halaman mereka, lalu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Mereka menghilang di pesawat, bukan karena pesawat jatuh atau kecelakaan. Keluarga ini juga telah mengirim seorang Song Tin Yushi terpercaya untuk menjadi pengawal, tetapi orang itu juga menghilang tanpa meninggalkan jejak. Mendengar ini, Du mulai marah besar karena dia berpikir penjaga itu adalah tersangka utama. Dia juga menyalahkan Asa karena orang-orang ini membuat orang tua mereka menghilang. Tapi dia masih sepenuhnya percaya pada keluarga ini. Asa dengan lembut menceritakan bahwa sejak meninggalkan desa, dia dan orang tuanya selalu dikejar oleh pembunuh. Hanya kepala keluarga ini dan kelompok Jin yang membantu dan merawat mereka. Oleh karena itu, dia percaya pada keluarga Kak Mo dan desa Dong itu. Mendengar ini, Dudu juga menjadi bingung dan menggeretakkan giginya. Sementara itu, kekuatan gelap memuji Jin karena berhasil mempertemukan kedua saudara kembar itu di dunia bawah. Mereka juga mengetahui bahwa Gap terluka, dan Jin pincang, dan kepala keluarga sedang pergi, jadi ini adalah kesempatan emas untuk menangkap kedua saudara kembar itu. Mereka ingin menyerang malam ini karena mereka tahu kekuatan Song Tin juga melemah. Jadi kedua Hu juga menyadari ada masalah dan bergegas membuka jendela. Tepat pada saat itu, ruang medis diserang oleh dua Song Tin Yin dan Yang. Di sisi lain, Gigi juga berusaha keras untuk membangunkan kakak perempuan Gap. Maka di depan kamarnya muncul dua Song Tin asing yang terlihat tidak ramah. Saat itu, semua orang segera bergerak untuk mengungsi. Du berbalik dan menyalahkan Jin karena masih berencana untuk menjebaknya. Jin juga berkata bahwa itu bukan Song Tin keluarga mereka. Mereka juga sedang dijebak habis-habisan. Bahu bahkan harus menggendong pemuda pincang di bahunya untuk melarikan diri. Ketika orang ini mengatakan untuk membereskan mereka, mereka harus membereskannya. Dokter umum menambahkan kalimat bahwa jika Anda bisa mengirim mereka ke neraka, itu akan lebih baik dan menghemat waktu saya untuk menyembuhkan mereka. Pemuda berambut pirang itu berteriak bahwa seorang dokter yang baik hati seharusnya tidak berbicara begitu menakutkan. Kemudian dia memeluk kelinci itu dengan erat dan menjelaskan kepada Du bahwa jika pemilik Song Tin mati sebelum mentransfer kekuatan, mereka akan menjadi Song Tin pengembara seperti roh penasaran yang tidak dapat beristirahat dengan tenang. Itulah sebabnya Song Tin selalu memprioritaskan melindungi kehidupan pemiliknya. Meskipun diserang bertubi-tubi, pemeran utama pria memutuskan untuk tetap menangkap hidup-hidup pemilik dua Song Tin Yin dan Yang itu. Dia berbalik dan bertanya kepada kakak laki-lakinya, Jane, apakah dia punya busur dan anak panah yang bagus? Dia berbalik dan berkata ikan suci itu mengeluarkan banyak busur dan anak panah yang aneh dan baru yang belum pernah dilihat pemeran utama pria sebelumnya. Jadi dia mengambil semua perlengkapan itu, membidiknya kedua Song Tin Yin dan Yang, dan melepaskan anak panah ke arah mereka. Taipa, saat mereka juga melesat untuk menyerang semua orang. Episode ke-6. Anak panah Mzudu melesat begitu cepat sehingga terlihat sangat artistik, tetapi kenyataan tidak seperti mimpi karena meleset jauh ke atap, membuat pemuda itu tertegun. Kedua kakak laki-laki Tehu dengan cepat mendobrak pintu dan membuka jalan bagi seluruh kelompok untuk melarikan diri ke ruangan sebelah. Kakak laki-laki Jane, meskipun sangat kesakitan, masih mencoba menelepon kakak perempuan Gap untuk melihat apakah ada orang asing yang datang mengganggunya. Wanita cantik berbaju merah saat ini sedang bertahan di dalam gigi yang sangat besar dan menghela nafas, berkata, Duin, cepatlah datang dan selamatkan aku. Di luar, Song Tin yang aneh itu menutup ketup gigi seolah meminta hutang, membuat Gap kesal dan berkata, Jin, urus adikmu Asa dengan baik. Jin menjelaskan bahwa Dudu dan dua pelindung ilahi sedang berjuang keras. Mendengar bahwa gerombolan kecil berani menyerang mulut bayi Gigi, kakak perempuan berbaju merah menjadi sangat marah. Gap menyatakan dengan jelas bahwa kelompok ini akan dia tangani sendiri. Jin memerintahkan untuk mengunyah kepala mereka semua untuk menagih hutang. Maka kakak perempuan berbaju merah mengucapkan mantra Gap, 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 memenggal kepala si jelek itu, hanya menyisakan pria berwajah kuda yang gemetar. Gap dengan bangga memegang kepala itu dan mengucapkan kata-kata tajam yang membuat musuh gemetar ketakutan. Dia mengucapkan Gap, Gap lagi, yang berarti bagian belakang pria berwajah kuda itu juga menghilang selamanya. Gap melangkah keluar dan melihat banyak mata Song Tin menatapnya dengan tatapan garang, tetapi dia tidak takut dan menenangkan gigi bayi, berkata, hari ini kamu sudah kenyang. Di sini, Jin, dengan bahu di bahunya, melaporkan bahwa Gap baik-baik saja. Wanita cantik Asa menyarankan untuk membungkam monster Yin dan Yang itu segera. Dudu dengan cemas bertanya kepada adik perempuannya apakah dia bisa melakukannya. Asa berkata setelah selesai, dia ingin memeluknya sebagai hadiah. Pemeran utama pria dengan tegas menolak karena dia takut tulangnya patah. Asa mengingatkan kakaknya,
Jin, jika dia merusak villa ini, harap maafkan. Jin mengangguk dan berkata, oke, saya akan dimarahi ayah sedikit, tapi yang penting adalah kita semua masih hidup dan bahagia. Pemuda berambut kuning itu meniru tetapi dimarahi oleh Jin untuk pergi berlutut ke kepala suku. Seluruh kelompok berbelok ke ruangan lain untuk mengungsi, tetapi dua Yin dan yang botak itu terus mengejar seperti lintah. Asa meminta kakaknya untuk mengalihkan perhatian yang berwarna putih, lalu keduanya masuk ke dalam pertempuran yang sengit. Kedua Yin dan yang bergabung menjadi lingkaran bercahaya terang, menarik kedua saudara itu ke ruang ilusi yang membuat semua orang ternganga. Si Ungu Yin dan yang hendak melarikan diri tetapi ditindih oleh bocah Harulen Yino. Pemuda Haru dengan tegas menegaskan bahwa mereka mengetahui petunjuk tentang orang tua Asa. Dua memperingatkan untuk menghancurkan rumah, tetapi jangan mengantar mereka pergi dulu karena masih perlu informasi. Haru melihat kelinci itu melaporkan bahwa ada banyak Song Tin yang mengepung. Jadi dia segera pergi dan membiarkan Jane memikulnya sendirian. Akhirnya, Jane dengan enggan menerima pistol dari ikan itu dan mengerjakannya sendiri karena sang jenderal besar masih tertidur lelap. Sementara itu, A terus memanggil kakaknya berulang kali. Gelap seperti malam, dia tidak bisa melihat apa-apa. Dia merasa ingatannya terkunci di dalam sangkar dan tiba-tiba merasa kedinginan. Dia terkejut karena Bahu berkata dia tidak sendirian. Gelap gulita jadi mereka tidak bisa saling melihat. Bahu mencium bau keringat dingin dan menebak Asa takut gelap, dan gadis itu mengakuinya. Bahu menggunakan hidungnya untuk menentukan lokasi dan menepuk kepalanya untuk menghibur, meskipun dia tidak bisa melihat wajahnya. Asa merasa lega, dan kemudian dengan cemas bertanya di mana kakaknya. Bahu berkata mungkin Mbak Te yang mengurusnya. Lalu dia bertanya terus terang, mengapa Asa tiba-tiba menyerang saat di desa dong? Sejak masuk rumah, Kagem tidak berbicara sepatah kata pun kepada Tehu Theng Kuan. Bahu menyimpulkan, kalian pasti tahu bahwa kami adalah musuh bebuyutan, kan? Asa bercerita bahwa ketika kekuatan pembebasannya dilumpuhkan, ia teringat kata-kata ayahnya bahwa Jenderal Pelindung Kiri dan Kanan memiliki kemampuan untuk mencegah ledakan kekuatan penekan dan pembebas. Dr. Hu membenarkan bahwa ia adalah musuh bebuyutan. Asa selalu. Mata gadis kecil itu serius dan bertanya, jika kakak kedua memiliki kekuatan penekan, maka Nyonya Thea adalah musuh bebuyutan Du. Tepat saat itu, Nyonya Thea dan Du terdampar di dunia putih, tidak jelas di mana tempat ini. Nyonya Thea menebak, mereka terdampar di wilayah ruang angkasa yang diciptakan oleh makhluk yin yang. Du teringat pesan ayahnya dan segera sibuk menyiapkan peralatan. Nyonya Thea bertanya, terdampar di sini, apa tidak takut? Du menyeringai, mengatakan ia sudah terbiasa dengan situasi aneh dan bahkan meminta Nyonya Thea untuk berdiri sebagai sasaran tembak, dan wanita itu patuh melakukannya. Du menembak dengan cepat tetapi semua tembakannya mengenai Nyonya Thea hingga ia berkeringat, bertanya mengapa ia tidak menghindar. Nyonya Thea dengan santai berkata bahwa setelah menghindar, ia harus mengambil kembali barang-barang yang jatuh dan itu sangat melelahkan. Ia juga menegaskan, kami adalah batu, tidak perlu khawatir meskipun kami ditanduk. Du terus menembak dengan cepat sambil meminta maaf karena terus mengenai. Nyonya Thea bertanya, apa kamu tidak khawatir tentang adikmu? Du menjawab, ini adalah penghalang, jangan khawatir karena anak itu memiliki kekuatan pembebas. Tepat saat itu, kura-kura penekan terbang cepat. Asa dan Dr. Hu terbang keluar karena tahu itu adalah penghalang, lalu menekan tangan mereka ke makhluk ungu, dan makhluk itu jatuh tak berdaya. Mereka menggunakan cairan tua yang diberikan oleh kakak dokter untuk menyiramnya. Cairan itu meresap ke dalam roh kembar Yin yang lalu. Makhluk itu terbangun dan menjadi roh kembar baru bagi Asa. Ketika sang pemilik bertanya apakah ia menelan kakaknya, makhluk ungu itu hanya mengangguk, mengisyaratkan ia sudah menelannya. Asa meminta agar kakaknya dimuntahkan, dan makhluk itu langsung memuntahkan Du dan Nyonya Thea. Keduanya bersiap untuk menyerang makhluk ungu kecil itu. Asa bersuara, mengatakan bahwa makhluk itu kini berada di pihaknya. Du tidak percaya dan meminta penjelasan. Asa bersama si rambut pirang menjelaskan dengan tergesa-gesa dan juga mengingatkan bahwa pemilik lama mengetahui lokasi orang tua mereka. Du baru menghentikan tangannya dengan wajah bingung, bertanya, sekarang apa yang harus dilakukan? Asa berbisik, bertanya siapa pemilik lama itu, membuat si rambut pirang memeluk kelinci dengan ketakutan karena Asa siap mengkhianati pemilik lamanya. Makhluk ini yang kecil itu mendobrak pintu dengan keras dan menunjuk lurus ke koridor. Pemilik lama adalah seorang pria kulit hitam berotot yang terkejut karena dikhianati. Saat ia hendak lari, Du melesat ke bahunya dengan sangat keren. Ia meminta Dr. Hu untuk ikut menangkap pria itu. Pemandangan itu sudah cukup membuat Asa puas. Saat situasi memanas, Tuan Muda Jing menyuruh semua orang segera bersembunyi karena di luar sangat berbahaya. Mulut ikan peliharaan kesayangannya terus menelan bersih roh kembar asing dimanapun ia pergi, seolah-olah sedang makan prasmanan. Pria itu melangkah ke koridor, lalu ikan itu melepaskan bom yang membuat roh-roh kembar itu meledak hancur lebur, sangat memuaskan. Seorang pemuda asing bersembunyi di sudut, berniat menjebak pria kita, tetapi ia justru terkejut melihat semua koleksinya dimakan bersih oleh ikan itu tanpa meninggalkan jejak. Yang lebih mengejutkan, Tuan Jin tiba-tiba muncul di belakangnya lalu melakukan pukulan telak yang membuat orang asing itu langsung tewas tanpa sempat mengatakan apa-apa. Setelah itu, kakak besar Ga muncul, memuji Tuan Jin lalu bercerita bahwa ia baru saja membereskan 5 sampah. Tiba-tiba ada satu orang asing lagi yang terkena panah dan langsung tersungkur di tempat. Tuan Jin melihatnya dan langsung tahu bahwa itu adalah anak buah kakak Asa. Melihat ke atas, ia melihat pemuda Men sudah berada di atap seperti pembunuh sungguhan. Seorang pria berambut mengkilap dengan pedang melihat aura pembunuh Men begitu kuat sehingga ia berniat kabur. Seorang pria keras kepala berbaju loreng juga gentar dan berniat kabur untuk meminta roh kembar lain menyelamatkannya. Tak disangka, ia menabrak mata raksasa lalu terjatuh ke tanah. Akhirnya, ia dipukul keras oleh pria botak dan tamatlah perannya. Setelah itu, rumah besar Kagemoji, meskipun hancur, juga bersih dari roh kembar asing. Tuan Jin datang mengucapkan terima kasih kepada Men, tetapi pria itu dengan dingin berkata bahwa ia tidak membantu melainkan hanya ingin mencari keberadaan orang tuanya. Hai Pak, saat itu,
Kakak cantik Gak muncul menanyakan Asa apakah ia baik-baik saja. Namun adik perempuan itu malah mengerutkan kening dan memaki kakaknya sebagai brengsek. Men pun tidak gentar dan membalas memaki sebagai si pendek. Kedua kakak beradik itu berdiri beradu argumen membuat Asa harus melerai. Gadis itu mengatakan bahwa kedua jenderal pelindung kiri dan kanan baru saja membantunya, barulah kakak Gap berhenti bersikap galak. Melihat orang-orang asing itu, memang benar-benar orang-orang lemah. Dr. Hu mengam sekali dan kedua roh kembar itu ketakutan hingga pucat pasi. Tuan Jin mengusulkan untuk menunggu ayahnya kembali lalu menyelesaikannya nanti, sementara sekarang mereka harus berusaha mendapatkan informasi terlebih dahulu. Pemuda kulit hitam itu mengaku hanya menerima perintah untuk menangkap sepasang roh kembar demi hadiah, namun dia tidak tahu siapa dalang utamanya. Melihat hal itu, gadis berambut pirang menyeret kura-kura penekan keluar dan menindihnya, membuat orang asing itu berteriak ketakutan karena bayinya tertekan, untuk memaksanya mengungkapkan kebenaran. Pria itu berkeringat deras, mengatakan ia tidak tahu apa-apa lagi, tetapi si rambut pirang dengan kesal memaksa untuk mengungkapkan siapa yang memberi perintah, membuat pria kulit hitam itu berteriak keras, pria loreng berjanggut itu. Pria botak itu tercengang karena itu adalah orang yang baru saja ia baringkan di depan pintu. Kehabisan akal, Tuan Jin bertanya apakah ia tahu keberadaan pasangan suami istri yang kabur dari desa timur, tetapi pria itu mengatakan ia tidak tahu apa-apa. Men melihat ke arah orang-orang yang tersisa, dan mereka juga menggelengkan kepala. Pemuda itu lelah karena tidak mendapatkan petunjuk apapun. Saat itu, Asa ingin tahu nama-nama roh kembar kecil yang baru ia rekrut. Pria kulit hitam itu mengatakan bahwa sang pemilik terlalu hebat sehingga tidak memiliki nama. Mendengar itu, kakak Gap marah dan berniat membunuhnya tetapi Asa mencegahnya. Jadi ia tidak jadi. Para roh kembar itu menjelaskan bahwa mereka juga memiliki emosi. Lalu Asa berbalik untuk memberi nama keren kepada kedua makhluk yin yang itu. Mereka sangat menyayangi pemilik barunya sehingga terus melilit Asa, membuat gadis itu harus meminta mereka mengecil karena terlalu besar dan ia tidak tahan. Saat itu, Men mengusulkan agar Asa menceritakan kembali proses ia dikejar-kejar. Asa meminta maaf kepada kakaknya karena tidak memperkirakan masalah yang akan terjadi. Tiba-tiba Men bertanya apakah mata kirinya terluka saat mereka meninggalkan desa. Asa memegang matanya, berjanji pada diri sendiri untuk tidak berbohong kepada kakaknya. Ketika pagi tiba, gadis itu menceritakan bahwa sebenarnya ia pernah disiksa hingga tewas 1 kali oleh pembunuh dari desa timur, membuat mata Du bergetar hebat karena tidak menyangka adik perempuannya pernah tewas dan hidup kembali seperti itu. Bagian 3, pertama kali Du merasakan niat membunuh dari orang lain adalah tidak lama sebelum orang tuanya meninggalkan desa. Perjalanan berburu dengan ayah Bo yang ia kira hanya akan ada hutan dan barbeque. Tak disangka, mereka bertemu perampok gunung. Mata pria itu tegang seperti senar biola, menatap Men seolah ia hanya ingin mengirim anak itu pergi selamanya. Du saat itu masih sangat kecil, ketakutan hingga membeku, tetapi ia masih sempat menggunakan tongkatnya untuk melawan ketika pria itu berada di atasnya. Perasaan panik hanya mereda ketika panah ayah Bo melesat datang menyelamatkan. Bahaya. Melihat putranya baru saja lolos dari bahaya, ayah Bo segera memeluknya lalu menjelaskan, perasaan tadi adalah niat membunuh. Mulai sekarang kamu akan sering bertemu dengannya, dan jika kamu bertemu dengan orang yang memiliki niat membunuh, jangan berbelas kasihan. Setelah berkata demikian, ayah Bo sendiri yang membereskan perampok gunung itu, lalu menghibur Du dan memutuskan untuk menginap di gunung semalam agar pikiran anak itu tenang. Malam itu, Men diajari oleh ayahnya cara menarik napas dalam-dalam untuk menghilangkan kecemasan, sekaligus belajar pelajaran bertahan hidup. Saat berburu harus tahu cara mengamati situasi, harus tenang dalam mengatasi masalah, terutama saat situasi tegang seperti senar biola. Malam itu, kedua ayah dan anak duduk makan barbeque. Ayah Bo berpesan kepada Du agar tidak menceritakan kepada penduduk desa tentang serangan perampok gunung. Men tidak mengerti karena ia takut desa juga akan dalam bahaya, tetapi ayah Bo hanya menegaskan bahwa hal itu tidak akan terjadi lalu mengingatkan anak itu untuk tetap tenang. Keesokan paginya, kedua ayah dan anak kembali menemui kakek dan nenek yang sedang bekerja di ladang, bertanya kabar. Mereka bercerita bahwa semalaman seluruh desa khawatir karena hari sudah gelap gulita dan keduanya belum pulang. Tuan Nina tersenyum, mengatakan ia asyik mengejar hewan buruan sehingga lupa waktu. Kakek dan nenek itu bertanya-tanya, pergi semalaman tapi tidak membawa pulang apa-apa. Pria itu masih tersenyum, mengatakan bahwa berburu kadang berhasil, kadang tidak. Setelah itu, kedua ayah dan anak bertemu Yamaha. Wanita ini langsung menyalakan radar kecurigaannya. Ia curiga kedua ayah dan anak itu mengalami masalah sehingga pulang terlambat, dan langsung melihat noda di baju Du dan bertanya. Maka, Tuan Mine berperan sebagai humas, mengatakan noda itu disebabkan oleh tikus pada malam hari lalu segera mengeluh lapar untuk mengalihkan pembicaraan. Du sedikit bingung tetapi juga terselamatkan. Namun, Yamaha masih melihat dengan tatapan tidak percaya. Setelah itu, kedua ayah dan anak kembali ke kandang tempat Asa dikurung untuk mengunjungi ibu dan adik perempuan. Saat ini Men sudah lebih tenang, hanya mengeluh kepada adiknya bahwa ia lelah sekali semalaman hingga ingin pingsan, tanpa menyebutkan insiden perampok gunung. Asa dengan hangat meletakkan tangan di bahu kakaknya, kedua kakak beradik itu berbicara dengan gembira. Saat itu, ayah Bo membisikkan sesuatu kepada ibu. Ibu terkejut setelah mendengarnya. Du sempat memperhatikan, tetapi tidak tahu apa itu. Saat itu ia mengira orang tuanya telah meninggalkan kedua kakak beradik itu dan pergi dari desa. Namun, pukulan keras yang sebenarnya baru datang. Ternyata hanya Du sendiri yang ditinggalkan. Orang tua telah membawa Asa yang asli dan bersama-sama melarikan diri dari desa. Sementara adik perempuan yang berada di sisinya selama 10 tahun terakhir adalah penipu. Sepanjang waktu itu, seluruh desa timur telah bersekongkol untuk menipu dirinya. Persis seperti seluruh desa berakting dalam film tetapi karakter utama tidak diberi naskah. Du memahami maksud Asa yang sedang berbicara demikian ketika saat ini ia menceritakan bagian di mana ia selalu dikejar oleh pembunuh sejak ia meninggalkan desa bersama orang tuanya.
Kenyataannya adalah asap pernah tewas 1 kali lalu dibawa oleh keluarga Kak Morilu. Ia kira semuanya sudah tenang, tak disangka orang tuanya menghilang. Lalu tahun lalu, Asa kembali jatuh ke tangan para pengejar. Ia pun tewas sekali lagi, setelah itu membangkitkan kekuatan pembebasan. Mudah dipahami, ini adalah kemampuan sepasang roh kembar yang ada di perbatasan antara dunia fana dan alam kematian. Dalam dunia yang penuh tengkorak, Asa melihat bagian pembebasan dari sepasang roh kembar itu. Di tempat itu ada bayangan berbusana putih memakai topeng. Suara wanita terdengar mengatakan bahwa ia sudah tewas 1 kali. Berada di tengah ruang tengkorak, Asa panik, dan itu wajar karena siapa yang bisa membuka mata dan bertemu kombinasi alam bakal lalu tetap tenang. Melalui perkataan wanita hantu berbaju putih dan hal-hal yang ditemukan dalam buku, ia baru tahu bahwa tempat itu adalah Jalan Huangquan. Hal ini membuat Asa teringat kata-kata ayah Bo. Di desa timur, siang dan malam terpisah, tiba-tiba muncul kembar laki-laki dan perempuan melampaui alam Huangquan, menciptakan penghalang menekan, memimpin roh kembar untuk menetapkan dunia fana. Mendengar itu, wanita hantu berbaju putih segera mengoreksi. Begitu ya, itu sudah salah transkripsi. Seharusnya, sebelum alam Huangquan menciptakan penghalang penekan, baru benar. Koreksi ini membuat Asa merinding, karena ia menyadari bahwa seluruh desa timur benar-benar ingin menyingkirkannya. Orang yang menginjakan kaki di tempat ini hanya punya 2 pilihan. 1. Menerima kekuatan pembebasan lalu terus hidup. 2. Melompat ke jurang hitam lalu tewas selamanya. Wanita hantu berbaju putih menjelaskan lebih lanjut, jika menerima kekuatan itu, ia pasti akan dimanfaatkan, tetapi sebagai gantinya ia tetap hidup. Yang lebih penting, kakak laki-lakinya masih terjebak di desa itu. Mendengar ini, suasana hati Asa berubah drastis. Dari ketakutan menjadi tekad, ia memilih untuk menerima kekuatan pembebasan untuk kembali menyelamatkan kakaknya. Maka, saat kedua anak buah yang menangkap Asa masih berdebat sengit karena tidak sengaja membunuh gadis itu terlalu jauh. Satu menyalahkan, satu menyangkal, keduanya mengira Asa benar-benar sudah meninggal. Artinya, kekuatan pembebasannya hanya muncul sekali dalam 400 tahun juga hilang sia-sia. Tapi hidup tidak semudah yang dipikirkan para antagonis. Asa menggerakkan tangannya sedikit. Berkat kekuatan pembebasan ia berhasil melepaskan diri dengan mudah lalu menghadiahi setiap anak buah itu dengan satu pukulan yang membuat mereka terpental dari bingkai. Tepat saat aliran kekuatan itu muncul, roh kembar gigi gap segera menangkap sinyalnya. Kakak cantik itu melesat untuk menyelamatkan Asa. Saat tiba di sana, kedua anak buah itu sudah tak berdaya dan tergeletak di genangan darah, tampak sudah tak tertolong. Sementara Asa, dengan satu mata bersinar, dengan dingin menegaskan bahwa ia akan memotori tangannya sendiri untuk bertarung demi takdir roh kembar. Saat ini ia meminta maaf kepada kakaknya karena citra adik perempuan mungil yang diinginkan bukanlah dirinya. Tetapi ia baru saja adalah Asa yang asli, adik kandung Do. Setelah itu, Gap kembali ke kamar, melihat sepasang boneka kepala kerbau berwajah kuda tergeletak. Gadis itu berpikir bahwa menyimpannya sebagai kenang-kenangan juga boleh sehingga ia menguburnya di taman. Saat itu hari sudah pagi, kakak cantik itu pergi sarapan, semua orang mulai membersihkan jejak darah di rumah. Suasana baru saja tenang, lalu dari luar terdengar suara sapaan. Semua orang mengira bos besar sudah pulang, tetapi suaranya agak aneh, ketika membuka pintu, terlihat dia memperkenalkan diri, mengatakan ia datang menjemput Do. Jin baru saja menerima telepon, dan Men langsung tahu paman ini sudah datang. Dr. Hu juga mendesah, oh ya, lupa ada si dia itu. Ketika ditanya bagaimana rencananya, Men mulai memeras otak. Adik perempuannya mengatakan ia percaya keluarga kagem apa itu, tetapi sang ayah berkata keluarga itu merepotkan. Dan Haan pernah mengatakan ia tidak ingin terlibat dengan mereka, maka Men mengusulkan untuk membiarkan dia masuk ke dalam. Jin juga setuju tetapi tetap mengingatkan anak buahnya agar tidak mengantar orang seperti kasus si orang itu lagi. Semua orang baru saja masuk rumah, lalu Auma juga datang, menyapa sambil menyindir bahwa rumah mereka terlalu berantakan. Pasti baru saja ada sesuatu terjadi, ya? Jin langsung membalas. Telinga kakak setajam anjing, tapi tadi malam roh kembar Rasi masuk rumah, kakak tidak dengar, ya? Tepat saat itu, pemuda gemuk Hagu muncul bertanya, mendengar berita roh kembar datang, ingin menangkap kakak beradik Asa. Pria gendut itu tanpa khawatir, hingga ketika melihat Asa baik-baik saja dan bahkan bertemu kakaknya, ia sangat senang hingga ingin meneteskan air mata. Tetapi belum sempat senang beberapa detik, ia langsung melihat jenderal pelindung kiri dan kanan berdiri di sana. Lalu, mereka pergi. Karena kedua orang ini memancarkan aura yang tidak biasa, Hagu meminta maaf kepada semua orang karena tidak dapat membantu apapun tadi malam. Lalu seluruh kelompok keluar dari gerbang. Tepat pada saat itu, ayah Jin, juga dikenal sebagai bos besar, baru saja kembali bersama dengan dia yang kebetulan bertemu di jalan. Begitu melihat Dudu, bos besar segera berjabat tangan dan menyambutnya. Tertawa terbahak-bahak karena sudah lama mendengar tentang kedua dewa kiri dan kanan, dan sekarang baru bisa bertemu langsung. Meskipun di luar terlihat gembira, di dalam tegang seperti senar gitar karena Des dan Jin saling memandang dan menilai dengan sangat serius. Jin tidak mengerti mengapa bawahan dari keluarga lawan yang belum pernah terlihat seperti dia kini tiba-tiba muncul di sini. Pahu mengira mereka semua satu pihak, tetapi ia menjelaskan bahwa bos besar dan Jin sedang memancarkan aura membunuh yang kuat ke arah De, terdengar jelas bahwa suasananya sama sekali tidak menyenangkan. Dudu kemudian bertanya kepada De apakah dia harus mati sekali untuk mendapatkan kemampuan penenang. Karena Asa mengatakan begitu, paman itu mendesah dan berkata bahwa dia hanya mendengar desas-desus dari penduduk desa, tetapi detailnya tidak dia ketahui. Namun dia tetap mengingatkan bahwa dia sama sekali tidak boleh memilih cara mati untuk mencari kekuatan. Pahu yang berdiri di belakang menambahkan bahwa tidak ada jaminan Dudu akan pasti hidup kembali setelah mati. Dia menceritakan bahwa si kembar terakhir yang lahir di desa Dong adalah sekitar 400 tahun yang lalu dan salah satu dari mereka pada saat itu juga mati. Mendengar ini, suasana langsung merosot, begitu tegang sehingga siapapun yang bernapas keras akan memicu drama. Bos besar melihat ini, lalu mengubah situasi,
mengatakan bahwa masalah sepenting ini tidak bisa dibicarakan berdiri begitu saja di luar gerbang. Dia mengundang semua orang untuk sarapan sambil berbicara, lalu memerintahkan bawahannya untuk menyiapkan makanan untuk semua orang, sementara Asa terlihat sangat bahagia. Di episode 8, Patua membawa semua orang ke kamar Antrung. Begitu sampai di sana, dia terkejut melihat medan perang. Kenapa berantakan sekali anak-anak? Lalu kakak gemuk Kagud mengajukan diri untuk memperbaiki rumah. Seperti menekan tombol beres-beres, di tubuhnya muncul percikan api putih. Sekali sapuan rumah bersih ketiga, ditambah percikan api hitam muncul di samping. Sekali sapuan lagi tiang itu langsung utuh. Hague menjelaskan kepada M dan dia bahwa kekuatan itu berasal dari HCBCH Songtin. Kedua makhluk hitam putih berwajah massa muncul dan terus meludah, terlihat menyebalkan tetapi merupakan kemampuan memperbaiki yang luar biasa. Kemampuan ini membutuhkan imajinasi yang baik sehingga seorang seniman seperti Hague berkolaborasi dengan HCBCH Songtin adalah pasangan yang tepat. Ternyata kakak ini adalah seorang seniman komik, dan gerakan meludah adalah cara HCBCH Songtin mengekspresikan kasih sayang. Mendengar itu, dia menyadari bahwa Hague pernah membuat film layar lebar. Kakak itu menggaruk kepalanya dan berkata dia hanya beruntung. Sebenarnya Hague hanyalah nama pena. Karena keluarga ini terbiasa melakukan hal-hal yang mencurigakan, menggunakan nama asli sedikit menakutkan. Nama asli dia adalah Hikau, yang juga merupakan kakak tertua di keluarga ini. Kakak tengah adalah Asumalentera, dan Jin adalah yang bungsu tetapi terlihat paling tua. Ketiga saudara berdiri berdampingan tetapi berbeda tingkatnya seperti saudara kandung tetapi beda ibu. Asuma tertawa dan berkata Hikzu adalah orang yang akan mengambil alih selanjutnya. Tetapi sang kakak seniman itu berkata dia hanya ingin menggambar dan hidup damai, tidak ingin memikul tanggung jawab yang memusingkan. Menanyakan mengapa tempat-tempat yang baru saja diperbaiki terlihat belang-belang hitam putih. Hik berkata nanti warna akan merata, tetapi jika dilihat lebih dekat, dia menyadari bahwa garisnya terlalu kasar. Melihat Tika seperti memeriksa naskah yang cacat, lalu memutuskan harus digambar ulang. Semua orang menghentikannya dan mengajaknya makan dulu. Masalah perbaikan rumah nanti saja. Lalu makanan diantar masuk. Pak tua mengundang semua orang untuk duduk dengan nyaman, menegaskan bahwa keluarganya berasal dari petani sehingga tidak perlu banyak basa-basi. Tiba-tiba muncul sepasang kurcaci membawa bantalan. Terlihat sangat aneh, bahkan dua penasehat kerajaan pun bingung ketika diberi tempat duduk. Pak tua berkata kedua tamu itu juga tamu. Meskipun mereka tidak makan makanan manusia, mereka tetap duduk untuk meramaikan suasana. Maka seluruh meja mulai makan, sekilas terlihat seperti keluarga yang hangat, tetapi drama tetap ada di bawah meja. Jin bertanya kepada Dra mengapa dia tahu tempat ini. Paman itu menjawab rahasia. Satu kalimat setelah mendengarnya membuat orang ingin membalikan panci nasi karena kurang kooperatif. Jin semakin curiga bahwa duo misterius tadi malam dikirim oleh Desa Dong. Tentu saja Dra masih berbicara melantur membuat Jin sangat kesal. Sementara orang dewasa saling adu mulut dengan tatapan, Asa hanya duduk menatap kakaknya makan, merasa sayang dan senang karena akhirnya bisa duduk bersama. Di sisi lain, orang dewasa semakin sengit berdebat, di sisi ini, makan dengan lebih nikmat. Tentu saja, siapapun yang tegang, perut yang lapar harus diurus terlebih dahulu. Tiba-tiba Dra bertanya apakah keluarga ini menganiaya Asa? Gadis itu berkata, hidup di sini sangat damai, dan sangat aman. Dokter wanita itu juga menambahkan bahwa Asa selalu ada di sini, kecuali saat kondisinya terlalu parah baru dibawa ke rumah sakit luar. Dia bercerita bahwa dulu dia pernah menderita luka lambung yang parah, karena dikejar-kejar dan ditahan oleh Desa Dong terlalu lama sehingga dia stres hingga lambungnya luka. Setelah berbicara, Asa menatap dia dengan tatapan marah, paman itu meringis menggantikan Desa Dong meminta maaf kepada gadis itu meskipun bukan dia yang mengejarnya dan membunyikan beneran Desa untuk beralih ke urusan di dunia bawah karena berobat tanpa surat-surat sangat menyusahkan. Asa berkata dia belum melakukannya, awalnya dia berencana mencari ibunya di dunia bawah untuk mengurus administrasi tetapi malah dikejar oleh Desa Dong. Dra terkejut mengetahui bahwa ibu menghilang. Meskipun dia memang berasal dari Desa Dong, paman itu menjelaskan bahwa dia juga berasal dari Desa Dong tetapi tidak melakukan hal-hal bodoh. Lalu bertanya apa pendapat Pak Tua kamu. Pak Tua juga tahu tentang pasangan kembar. Siang dan malam yang dikabarkan akan membawa bencana. Jadi menurutnya, tidak buruk jika Asa dan kakaknya memusnahkan desa yang terbelenggu oleh pemikiran kuno itu. Namun, Asuma tidak setuju. Menurutnya, keluarga Kagem dapat mengendalikan kekuatan penenang dan penyeimbang tanpa harus memusnahkan Desa Dong. Mendengar ini, Jedu masih tenang menyeruput nasi lagi dan berkata kepada Tehu Theng Kuan bahwa ketika mendengar mereka berdua mengatakan saudara-saudara mereka masih baik-baik saja karena hanya ada orang yang ingin memanfaatkan kekuatan. Dia belum sepenuhnya mengerti, tetapi sekarang setelah menelan butir nasi terakhir, dia akhirnya mengerti segalanya. Du menunjuk Ai dan berkata gadis itu setiap hari hanya tahu meminta maaf lalu bertanya siapa yang terus mengendalikan agar adiknya menganggap semuanya adalah kesalahannya. Kemudian mengumumkan bahwa dia tidak akan gentar kepada siapapun yang ingin mengambil kepalanya, baik itu dari pihak Desa Dong maupun Kademo. Jika perlu, Du juga siap untuk menghajar siapapun yang perlu dihajar untuk mendapatkan informasi. Mendengar ini, Asa bangkit dan memarahi kakaknya terlalu berani. Sementara Du berkeringat, bertanya-tanya mengapa adik perempuannya begitu tegas. Asa melangkah ke depan kakaknya lalu memarahinya dengan panjang lebar. Dikejar-kejar tapi terdengar entengnya. Kenapa masih berani bicara seperti itu? Gadis itu tidak ingin kakaknya marah dan mempertaruhkan nyawanya jadi dia meminta Du untuk menjaga nyawanya dengan baik. Dia ingin meminta bantuan Tehu Theng Kuan untuk berbicara, membela, tapi kedua dewa itu matanya berbinar seperti baru mendengar ada tawaran berkelahi, membuat Asa bosan lalu berkata dia sudah menderita sendiri begitu lama. Sekarang ada kakak yang memikul beban bersamanya, mengapa tidak? Tapi Asa bersikeras tidak mau. Pahu tertawa terbahak-bahak karena sebentar lagi akan ada pertarungan berketuanya, generasi penerus. Gadis itu menangis terseduh-seduh karena kakaknya sangat sulit diatur. Sementara meringis, Pak Tua mengusulkan agar dia bergabung dengan Kagemoji agar semua urusan diurus, tetapi Jedu menolak dingin seperti air batu.
Baginya, desa Dung tetaplah kampung halaman. Tempat itu masih ada teman dan kenalan. Dia mengerti cara berpikir Pak Tua tetapi tidak setuju dengan gagasan membiarkan desanya hancur. Min berterima kasih kepada keluarga ini karena telah membantunya mencari orang tuanya. Tetapi mulai sekarang dia akan mengikuti Dera dan mencari orang tuanya sendiri. Mendengar itu, paman itu menggaruk kepalanya dan berkata dia berharap anak ini tidak terlalu menyebalkan. Namun, dia adalah walinya, jadi dia harus menerimanya. Paman itu bertanya apakah sudah selesai. Asa menunduk dan meminta dia serta Tehu THN Kuan untuk menjaga kakaknya, membuat M duduk di antara tiga sumber bahaya dengan keringat bercucuran seperti keran. Semua orang mengantar rombongan M sampai ke pintu. Karena jika meninggalkan pembatas, Asa akan diburu oleh orang-orang yang mengincar penyeimbang, jadi dia hanya bisa tinggal di sini. Du menyadari bahwa adik perempuannya hanya berganti dari sangkar lama ke rumah ini. Terdengar lebih luas, tetapi tetap saja seperti ditahan. Sebelum berpisah, Asa menunjukkan kepada kakaknya foto orang tua mereka. Seketika Dudu dan Tehu THN Kuan terbelalak. Lukisan apa yang begitu indah? Asa menjelaskan itu hanya lukisan hayalan, lalu menarik kakaknya yang masih melongo untuk berfoto selfie. Dia berkata ini adalah sihir penangkap momen yang membuat Men linglung tetapi tetap memuji habis-habisan. Pak Hu merasa itu luar biasa, jadi dia juga ingin berfoto. Asa juga mengabulkan, akhirnya foto itu tidak menampilkan kedua dewa karena sifat mereka seperti hantu, membuat Pak Hu dan San Dewi wajahnya meringis di tempat. Du dengan tegas meminta adiknya untuk menunjukkan foto orang tua mereka lagi. Melihat mereka mengenakan pakaian dunia bawah, matanya berkaca-kaca karena merasa mereka masih hidup di suatu tempat. Kedua kakak beradik itu sama-sama percaya orang tua mereka baik-baik saja. Asa mengusulkan untuk mencetak foto itu dan mengirimkannya ke Du, berharap bisa menemukan alamatnya. Tetapi Min tidak ingat tempat tinggalnya secara spesifik, jadi gadis itu sedikit kecewa. Asa beralih bertanya kepada dia, paman itu segera menjawab, apakah aku gila sampai memberikan posisiku kepada keluarga lawan? Jin berkata jika menemukan orang tua Min, segera beritahu, baik melalui telepon maupun email, tetapi tidak mau mengungkapkan informasi pribadi. Paman itu bahkan meminta untuk menyampaikan berita secara tersembunyi sehingga semua orang menjadi panik. M juga bergabung dalam kekacauan dengan meminta untuk menyampaikan berita melalui Asa. Segera dimarahi oleh semua orang karena bahaya kebakaran. Tidak ada pilihan lain, Jin akhirnya memberikan alamat bar miliknya kepada dia dan berkata tempat itu termasuk dalam wilayah manajemen Kadimo. Sebut saja Jin. Paman itu segera menerima karena mendengar tentang bar matanya berbinar, dan Jin tahu betul dia pasti akan datang untuk minum lalu kabur tanpa bayar. Ketika rombongan desa Dung bersiap untuk pergi, Asa memanggil kakaknya dan berkata orang tua mereka selalu menyesal karena hari itu tidak bisa membawa Men melarikan diri. Saat itu Yamaha menghalangi jalan mereka, jadi orang tua mereka sangat kesulitan untuk membawanya turun gunung. Mendengar bahwa orang tuanya tidak pernah meninggalkannya, mata Du berkaca-kaca. Dia berterima kasih atas kata-kata itu dan menganggapnya sebagai hasil terbesar dari perjalanan ini. Karena terlalu menyayangi kakaknya, Asa mengabaikan bahaya dan melangkah keluar dari pembatas untuk memeluk Men. Dia meletakkan tangannya di punggung kakaknya dan memintanya untuk menjaga kesehatannya lalu kembali. Tetapi momen itu membuat Du tiba-tiba berlutut karena dia menyadari dia ceroboh membiarkan adiknya menyentuh punggungnya. Berkat sentuhan yang akrab itu, Men tahu bahwa ini benar-benar Asa yang asli. Karena di masa lalu adiknya juga pernah begitu peduli padanya. Du merasa pahit ketika segalanya menjadi begitu rumit. Setelah masuk ke dalam, Asa menasihati Rin untuk tidak mengikuti kakaknya karena harus menjaga reputasi. Pak Tua menjelaskan bahwa Tehu THN Kuan memang diciptakan untuk mendamaikan kekuatan dari penyeimbang dan penenang. Tetapi malangnya, anak kembar yang memegang kekuatan penenang justru mendapatkan kartu truf itu. Sementara Asuma berdiri di sudut menguping dengan ekspresi sangat ambigu. Karena jika terjadi sesuatu, dunia ini akan sulit diprediksi betapa berbahayanya dampaknya. Episode 9. Rombongan desa Dung baru saja meninggalkan kediaman Kagami. Paman itu tertawa dalam hati membayangkan adegan pergi ke bar lalu kabur tanpa bayar. Melihat keponakannya sedang dalam mode overthinking, paman itu mengusulkan untuk berkeliling dunia bawah agar wawasannya bertambah. Pertama, dia melihat orang-orang di sana naik perahu di sungai lalu menarik mereka untuk pergi ke Meo, membuat Pahu berteriak seperti baru dibebaskan ke alam liar. Kemudian mereka masuk ke arena pacuan kuda dan berteriak dengan antusias lalu kalah taruhan. Langit seakan runtuh menimpa kepala. Du pulang sambil masih mengagumi kuda di dunia bawah yang besar dan kuat, pasti kuat saat ditunggangi. Dia bahkan ingin membeli seekor dan membawanya pulang, tetapi pamannya segera menghentikannya karena takut Hana akan marah dan meminta cerai, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Du kemudian beralih meminta untuk membeli busur. Tentu saja paman itu langsung menolaknya. Saat dia meminta untuk membeli anak panah, paman itu benar-benar kehilangan akal. Akhirnya, dia membawa Men ke supermarket perlengkapan, membuat orang-orang di gunung dan kedua dewa saling menyalahkan terus-menerus. Men ini mencari bulu ayam, bulu bebek, lalu lem yang cukup serbaguna. Paman itu mendengar dan berkata gunakan lem saja agar lebih praktis, nomor satu terkejut karena di sini ada segalanya. Pahu dan San Dewi berdiri menjulang seperti pengawal yang menjaga pintu, membuat Ibu Tungan yang baru selesai menghitung uang ingin langsung berhenti kerja di tempat, tetapi manajer tidak mengizinkannya berhenti. Ternyata kedua dewa kembar itu menduga Ibu Tungan melihat mereka sehingga dia gemetar. Mungkin dia punya bakat, atau mungkin seperti kata paman itu, kurang tidur juga bisa membuat melihat hal-hal yang ada menakutkan. Seluruh kelompok pindah ke bagian pakaian. Du masih mengira manekin adalah orang-orangan sawah, dia bahkan memuji baju di dunia bawah memiliki banyak kantong yang sangat praktis. Paman itu melihat ini lalu berkata jika suka, belilah. Men segera mengambil baju hitam karena berpikir jika terkena kotoran akan sulit terlihat. Mendengar itu, paman itu ketakutan seketika, masih kecil sudah memikirkan kotoran, masa depannya agak tidak stabil. Du bahkan melihat celana dalam secara langsung, versi yang lebih beradab dari cawat, tetapi dia bersikeras menolak memakai celana dalam. Hanya setia pada cawat,
Paman itu bertanya kepada pegawai apakah menjual cawat. Pegawai itu menjawab, tidak. Saat itulah, Dudu tiba-tiba teringat pernah bertemu beberapa perampok, kaki tangan mereka selalu bersih, tidak kotor seperti pemuda itu. Yang lebih mengejutkan adalah beberapa dari kelompok itu bahkan mengenakan celana dalam. Semua orang tidak yakin siapa mereka dan untuk tujuan apa mereka ini menyakiti Du. Jika orang-orang dari desa Dong yang bertindak, kepercayaan Men terhadap desa itu akan hilang. Ada juga kemungkinan desa menyewa orang untuk turun ke dunia bawah untuk menangkap Men, untuk membuatnya patuh dan tinggal di desa. Sampai saat ini, segalanya belum cukup jelas untuk membuat kesimpulan. Sang paman hanya tahu bahwa selain dirinya, hanya sedikit orang yang tahu jalan menuju desa Dong untuk melewati perbatasan. Mendengar itu, Du segera mengerti, jadi dia bisa mempersempit beberapa tersangka. Karena dia seorang pemburu, dia menyadari ada orang yang mengikutinya dengan cepat. Ternyata ada 3 orang di supermarket yang mengikuti sejak tadi. Begitu melihatnya, langsung tahu mereka dari fraksi kagam apa, tapi Du tidak terlalu peduli. Kalau mau bertarung, bertarung saja. Dia kembali bertanya tentang pemotretan itu, apa bedanya dengan memasang pengumuman dengan wajahnya di mana-mana. Sang paman menganggapnya biasa saja karena zaman sekarang banyak kamera pengawas. Sebelum datang ke rumah itu, sang paman juga sudah menentukan identitasnya pasti akan terungkap. Sementara itu, Asa sedang meninjau foto-foto bersama kakaknya. Ketika melihat Paman Jin muncul dalam bingkai, dia menghapusnya segera seolah-olah dia tidak pernah ada. Tepat ketika Jin bertanya apakah ada foto yang jelas wajah pamannya, karena dia adalah target yang perlu diawasi. Asa segera menjawab tidak ada, bertanya berapa pun jawabannya tetap tidak ada dan langsung pergi. Jin lalu mengingatkan Hadu untuk memeriksa kembali rekaman pengawasan dan memotong wajah pamannya. Asa yang mendengar itu juga memanfaatkan kesempatan untuk menyuruhnya memotong bagian yang ada wajah kakaknya dan mengirimkannya padanya. Di ruang investigasi, para pembunuh bayaran itu mengaku bernama MCDN dia adalah Aki, yang mengkhususkan diri dalam mengatur jenis insiden ini untuk bertindak. Semua orang memeriksa riwayat pesan dan waktu tindakan, dan menemukan bahwa saat Jin masuk ke ruang perawatan, mereka bertindak. Dan pada saat itu, ada pembatas, yang berarti hanya orang yang terkait atau tamu yang diizinkan yang bisa masuk. Para pembunuh bayaran yang disewa mengatakan mereka melihat gerbang barat terbuka sehingga mereka masuk begitu saja. Jin dan semua orang merasa aneh ketika mendengar tentang gerbang barat. Santuan juga mengatakan rumah ini tidak memiliki gerbang barat, membuat para pembunuh bayaran terdiam karena jelas-jelas ada gerbang di depan mereka saat itu. Seluruh keluarga mulai curiga para pembunuh bayaran itu berbohong, jadi Santuan segera memerintahkan PHU Dukaye. Satu tangan memegang somtin gadis itu membuat gadis itu terlihat sangat khawatir. Yang mengejutkan adalah buku yang dibaca Fusuki dengan lancar memuat informasi tentang 2 anak Songtin. Mulai dari nama, alamat, sekolah, hingga silsilah keluarga dan penyakit ibunya juga muncul dengan jelas. Fusuki membaca sampai di sini dan merasa aneh, jadi dia berhenti, memeriksanya sendiri buku dan tidak menemukan apapun yang mencurigakan, jadi dia melepaskannya dan melanjutkan interogasi terhadap 2 anak Yin dan Yang. Buku catatan itu juga menunjukkan pemilik lama dan pemilik baru. Mendengar itu, pemuda berkulit hitam yang paling gemetar di ruangan itu langsung pucat. Kedua anak Yin dan Yang kemudian dibebaskan karena tidak berbohong. Ketika pemuda berkulit hitam itu bertanya, Fusuki memperkenalkan buku kehidupan dan kematian Songtin miliknya, hanya dengan menyentuhnya, dia dapat mengekstrak dan mencatat semua informasi tentang para pemilik. Santuan mengerti bahwa orang-orang ini sebenarnya hanya kekurangan uang sehingga mereka menerima pekerjaan sampingan dan tidak terkait secara mendalam dengan faksi lain. Oleh karena itu, dia mengusulkan mereka untuk tinggal dan bekerja untuk keluarga, sementara keduanya masih berpikir bahwa mereka akan dibebaskan dan hidup berubah. Santuan dengan dingin menyatakan bahwa mereka akan melakukan kerja paksa, membuat semua orang ketakutan setengah mati. Dia memberi gadis itu uang muka untuk seluruh biaya pengobatan penyakit langka ibunya, sedangkan pemuda berkulit hitam itu bekerja untuk melunasi utangnya. Santuan pergi tanpa khawatir menahan mereka. Tujuannya hanyalah untuk menjadikan mereka mata-mata atau pion cadangan agar nantinya Songtin lainnya tertangkap dan diikat kembali kontraknya lalu menggunakan buku catatan itu untuk mencatat informasinya. Saat membereskan barang, pemuda berkulit hitam itu meminta Asa mengembalikan sepasang anak Yin dan Yang. Asa bertanya apakah dia sudah memberi nama kedua anak itu. Pemuda itu menjawab santai bahwa itu adalah kue mochi dan kue beras. Seluruh ruangan langsung tertawa terbahak-bahak karena namanya terdengar sangat konyol. Dia bahkan berdebat dengan Gap karena meremehkan nama Gap yang dianggap terlalu formal dan panjang. Langsung mendapat peringatan dengan tapi berkesan dari gigi depan. Asa melihat pemuda berkulit hitam itu sudah tahu untuk bertobat sehingga dia mengusulkan agar kedua anak Yin dan Yang kembali. Tetapi keduanya langsung cemberut dan mengatakan tidak mau. Jadi Asa terpaksa menahan mereka, dan kakak laki-laki berkulit hitam itu hanya bisa pasrah menerima nasib. Meskipun demikian, tidak ada perselisihan antara Asa dan pasangan Yin dan Yang. Gap menyarankan agar dia menjadi pemilik baru agar memiliki lebih banyak mata-mata untuk melindunginya. Asa mendengarnya dan menganggapnya masuk akal, karena dalam klan Kagami Mori saat ini, jelas ada konflik internal. Di studio komik pria gemuk itu, sang kakak sedang menelepon seorang wanita entah siapa, mengaku telah melakukan hal yang buruk, terdengar seperti akan mengungkapkan rencana jahat yang besar. Wanita di seberang telepon bahkan bertanya apakah dia perlu menyewa lebih banyak bantuan. Sang kakak lalu mengatakan dia tahu Gap dan Asa bekerja dengan cukup baik. Kata-kata biasa yang ditempatkan dalam suasana diam-diam membuatnya sangat mencurigakan. Dikira pemuda ini adalah dalangnya. Siapa sangka beberapa saat kemudian dia menghela napas lega karena masih sempat mengirimkan naskah. Asistennya berhenti, datanya hilang, jadwal berantakan, membuatnya sangat kesal. Wanita itu ternyata juga sedang dikejar tenggat waktu karena membutuhkan naskah untuk dicetak. Citra penjahat pun runtuh seketika. Sementara itu, Men telah membeli sepasang sepatu yang bagus. Seluruh kelompok meninggalkan supermarket. Namun, semua orang tahu masih ada beberapa mata yang mengawasi dari belakang. Du meminta maaf kepada pamannya karena membawa pohon bersandar dan meninggalkannya di rumah orang lain. Ra mendengar itu,
Dia menghela napas lega, karena membawa benda itu ke dunia bawah. Sebelum sempat terlihat keren, dia berisiko ditangkap dan minum teh. Sang paman menyarankan untuk singgah ke rumahnya untuk mengambil lebih banyak senjata. Pahu bertanya apakah perlu menangani kelompok yang mengintai karena takut sarannya akan terungkap. Tapi sang paman dengan santai mengatakan biarkan saja. Dia sudah memperhitungkan semuanya. Semakin banyak yang bisa dimanfaatkan, semakin baik. Rumah Hera terletak jauh di dalam gang yang berkelok-kelok sehingga Dudu mengira dia masuk labirin. Sedangkan kelompok pengintai di belakang muncul tenggelam seperti bermain petak umpet versi cacat. Ketika mereka tiba di rumah, Song Tintehu segera muncul. Di dalam berantakan, tetapi senjatanya melimpah, membuat Du terbelalak kaget. Pak Hu melihat sekeliling dan berkata tempat ini berbau Song Tin. Tepat pada saat itu, terdengar jawaban bahwa memang benar begitu. Ternyata di luar sudah ada sekelompok orang yang melihat saran Igi, tapi melihatnya adalah satu hal, masuk atau tidak adalah hal lain. Bagelun melihat situasi tidak beres sehingga menyarankan untuk mundur dan melapor ke atasan. Tepat ketika semua orang belum sempat kabur, Dudu dan pamannya muncul dan menyergap dengan pukulan yang rapi seperti stempel pada orang-orang itu. Sementara anak termuda ketakutan setengah mati, mengaktifkan mode lari untuk menyelamatkan diri. Siapa sangka hanya berlari sebentar. Dia tersesat di kabut dan disambut langsung ke alam ulin milik faksi Era. Tempat di mana hanya tersesat di dekatnya saja bisa terjebak sampai mati. Anak itu menginjak mayat. Jika dilihat dengan cermat, itu adalah mayat seseorang dari rumah kagem yang mengikuti lalu tersesat di sini. Suasana dari perkelahian di luar gang langsung berubah menjadi film horor larut malam. Di luar, sang paman berdiri dengan percaya diri mengacungkan pistol. Sedangkan markas yang dikira hanya rumah berantakan itu ternyata adalah Song Tin milik pamannya. Rumah ini tidak hanya untuk ditinggali tetapi juga menciptakan alam ulin, sebuah jebakan besar bagi siapa saja yang suka mengintip. Namun, kedua Song Tin itu menegaskan bahwa mereka masih merasakan satu pasangan lagi. Semua orang segera bersiap untuk bertarung. Tiba-tiba sebuah tangan dari mana saja mendorong ringan, kepala terputus dan membeku, sebuah lengan yang sangat panjang terayun di langit seperti tiang. Kemudian seorang pria aneh yang mengenakan cawat muncul dari kolam, kepala botak, penampilannya tidak biasa, hanya dengan satu pukulan lawan langsung tewas. Orang itu bahkan terbang dan duduk di atas rumah, sambil menyelamatkan nenek tua yang pendek dan tertawa ke arah semua orang. Ternyata ini adalah sepasang tangan panjang bernama Tai Mi THC dan kaki Mi TRNG. Mendengar namanya saja sudah tahu jangkauan serangannya bukan untuk orang biasa. Kote segera menyuruh Du dan pamannya mundur. Karena kedua orang itu tidak memiliki peluang untuk bertarung langsung, biarkan Tehu THM Kuan yang mengurusnya.